Presiden Prabowo mengklaim berhasil memangkas anggaran 10% APBN 2025 atau setara dengan 327 triliun rupiah. Keberhasilan ini dimulai dari langkah beraninya memberikan aturan lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Badan Riset dan Inovasi Nasional telah melakukan penyisiran dan simulasi anggaran untuk memastikan efisiensi tidak menyentuh sektor-sektor penting. Adapun sektor-sektor tersebut antara lain seperti registrasi kekayaan intelektual, operasional laboratorium, program riset strategis, serta akuisisi talenta unggul nasional termasuk diaspora. Lalu, seberapa besar gelombang efisiensi menghantam sektor pendidikan Indonesia? Apa saja efeknya? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke topik sepak bola, Timnas Indonesia U20 baru saja melakoni laga pertamanya di Piala Asia U20 2025. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Iran setelah takluk dengan skor akhir 0-3. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup C, sementara Iran berada di puncak. Setelah pertandingan ini, Garuda Muda akan kembali menghadapi tim kuat Uzbekistan. Bagaimana peluang Indonesia untuk lolos grup C Piala Asia U20? Strategi apa yang harus digunakan oleh Indra Syafri untuk memaksimalkan potensi pemainnya? Simak diskusinya sore ini hanya di The Hat Trick. Sementara itu, untuk menutup edisi kali ini, Detik Sore akan menghadirkan tokoh yang telah menjodohkan ratusan pasangan di Yogyakarta. Pria bernama Rian Budi Nuryanto menjadi sosok penggagas program Golek Garwo. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi kaum muda agar segera memperoleh pasangan. Tidak hanya menikahkan saja, Golek Garwo juga membawa pasangan-pasangan baru tersebut untuk bulan madu. Bagaimana kisahnya? Temui Rian dalam Sunset Talk sore ini. Ikuti terus berita-berita menarik Detikom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeay, Detik Sore! Gak cuma hore-hore! Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Gue udah pecah suaranya, lo ngikut ke gua. Harusnya tetap suara satu, Pocut. Say, lo jangan lupa, gue akan buta nadanya. Jadi gue pasti ngikut lo. 11-12 sama Pak Ahok ya. Yang penting kan gue mau bernyanyi. Iya bagus Iya, tadi. ya kan? Kenapa Lumayan kita lah. tadi nyanyi lagu itu ya? Kenapa ya? Karena hari ini adalah hari kasih sayang walaupun. Budaya kami bukan budaya Valentine. Tapi apa budaya kami dong? Efisiensi. Ouch. Ini gak nyala nih. Enggak. Buat nyala. Gitu. Efisiensi dalam mencintai juga harus efisien, jangan banyak-banyak. Efektif maksudnya. Kalau efisien kesannya tuh lo apa namanya? Ngirit Iya. bener. Mencintai itu gak sepenuh hati. Kalau mencintai emang harus ngirit-ngirit daripada sakit hati. Tapi kan harus sepenuh hati. Kalau efisien tuh iya belum tentu sepenuh hati gitu loh. Ya udah pelan-pelan nanti juga sepenuh hati. Iya bisa sih. Tapi susah lagi kayak gitu. Apa? Kalau Ih, kenapa? lama-lama tuh kesannya kayak lo dijodoh-jodohin. Oh. Kayak Siti Nurbaya sama Datuk Maringgi. Oh, ada Kalau- lagunya. Siti Nurbaya gimana lagunya? Oh, masih ada Yay! belenggu Yay! ruang cinta. Iya bener loh, ada gituannya loh. Enak ya kerjaan lo kalau dalam band ya. Yeah, ho, hehe. Ya gak apa-apa dong. Backup singer ceritanya. Iya. Anyway, selamat hari Jumat juga. Thank God it's Friday. Akhirnya kita menuju di hari Jumat, Detikers. Mungkin banyak dari kalian yang save energy dari sekarang karena akhir pekan ini Jakarta banyak banget kegiatannya. Betul. Mulai dari konser K-pop, konser anak
punk, Yes, konser anak yes, metal, yes. semuanya ada, sampai apa yang suka sneaker juga nanti di akhir pekan ada pameran penjualan sneaker juga di JCC seperti biasa yang setiap tahun itu. Jadi save your energy, tapi tetap harus nonton Detik Sore dong. Oh iya dong, harus nonton kita sampai selesai karena nanti Sunset Talk kita tuh ada sesuatu yang gak tahu sih, kalau gue sih baru dengar ya cerita-cerita kayak gitu. HP katanya. Apa? Emang kelihatan ya? Iya yang kayak gitu. Kayak sekarang tuh kalau misalkan nyari jodoh tuh banyak banget caranya. Salah satunya ada dating apps, terus nanti Sunset Talk kita tuh kayak forum, kayak ta'aruf forum. gitu, forum. Tapi di sosial media tuh banyak, tau gak sih? Yang kayak oh iya. Yang kayak lo pernah dapet Yang gak sih? gua tahu di X tuh ada beberapa influencer atau seleb tweet yang kayak setiap minggunya bikin biro jodoh gitu. Jadi di kolom reply-nya tuh orang pada ngasih tunjuk bahwa saya dari ini umur sekian, Iya. terus mencari laki-laki atau perempuan yang kayak gini bla 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 gitu. Di Instagram juga ada, terus lengkap gitu biodatanya, terus ada visi misinya. Oh iya. Nanti gue kasih lihat deh, gue pas lihat kayak kayak Nah, gini yang baru gua sekarang. temuin tuh modelnya yang di TikTok, yang dia posting foto dia dulu kayak dicari pendamping buat teman saya yang ini, terus di slide fotonya, terus itu foto-foto temannya dia gitu-gitu. Pekerja keras, karyawan di kantor ini, bla bla bla, gaji berapa bahkan disebutin. Demi apa ada gajinya, Disebutin. Demi apa? Ada yang nyebutin. Menarik kok, mau gue bikinin gituan gak dong? Takut banjir DM gua. Wow. Loh kan kita kan udah bikin ini sayembara. Iya. Sayembara di mana kita mencari pasangan untuk Edo supaya bisa merayakan Valentine di tahun depan dengan pasangannya. Pasangan yang sah secara legal. Ih cepet loh. Sah secara legal. Ya emang kan? Iya. Iya dong, jangan yang benar, nggak sah benar. dong. Tapi gue Gitu. ada orang-orang yang gak work sama katakanlah blind date atau ya itu termasuk blind date kan. Lo nggak tahu dia siapa, cuma tahu dari sosial media doang. Gue nggak pernah works yang kayak gitu-gitu. Iya. Lo Gue works nggak? enggak, jujur. Ya kan? Gue tuh harus ketemu muka, harus ngerasain langsung kayak Apanya? enggak dong. Obrolan. Iya, obrolannya kayak nyambung atau enggak. Gue tuh kayak nggak bisa gitu loh kalau misalkan orang bisa tuh kayak nggak ketemu terus kayak berpacaran, Bang. Ta'aruf Takut. maksudnya nggak bisa. Belum bisa, Pak. Oh belum bisa. Gue gak mau bilang gak bisa ya, takut ya. Tapi gue belum bisa, mungkin belum di tahap itu. Karena love gitu. language orang juga kan beda-beda kan. Ada yang memang harus merasakan langsung interaksi kayak gimana. Betul. Cara ngomongnya, sabar. Cara ngomongnya mungkin dilihat juga. Iya, The iya. way he thinks atau she thinks gitu. The way dia nge-treat lu kan nggak bisa selalu bisa tahu dari kata-kata doang kan. Betul. Soalnya iya benar. Gue tuh paling suka ngelihat cara cowok. Kalau gue kan cewek ya, kebetulan saya cewek. Iya betul, kebetulan. Kok kebetulan sih? Kebetulan saya cewek. Jadi kayak gue tuh paling suka kalau misalkan ngedate sama cowok lagi di restoran, gue ngelihat cara dia nge-treat waitersnya. Karena biasanya Twittersnya? Oh waitersnya, oke. Karena itu tuh ngaruh gitu. Kayak pelayan gitu bisa gak? Ya kan maksud gue gak mau ya sama laki-laki yang kayak gitu. Atau kayak kalau misalnya gitu nggak boleh. dia kayak salah terus yang kayak hah? Gitu. Oh Kan jadi gak suka. pernah gak tapi kayak gitu? Nemu yang kayak gitu? Dapat yang kayak gitu? Pernah. Yang kayak ribet banget. Boleh gak Bang gak ribet-ribet banget. Dia juga cuman kerja udah terus dia dimarahin. Oh jadi gitu, gue kayak, perfeksionis. Cuman kan jadinya gue yang kayak, atau kalau enggak lagi pesan terus habis itu kayak aku pesenin. Oh, Kan gue punya ngatur, selera iya masing-masing. ngatur. Belum apa-apa udah ngatur gitu. Kalau gue mah kan yang santai-santai aja. Terus tiba-tiba ini jadi fashion police. Kamu kayaknya gak cocok deh pakai yang ini. Iya, gue tuh pernah tuh. Kayak makeup merasakan kamu kayak berlebihan, bilang gitu juga. Jujur. Aku tuh gak suka kalau misalkan kamu pakai makeup, tapi pas lagi gue polos, kok lemes banget sih kayaknya sakit. Loh, serba salah. Tapi walaupun sebenarnya seiring berjalannya waktu, bagaimana kita memahami orang itu nggak bisa langsung dari karena dia begitu kemudian berarti kesimpulannya begini. Sebenarnya nggak bisa sih, karena orang kan datang dari latar belakang yang berbeda. Betul. Bisa jadi kedepannya beda nih orang karena memang belum ketemu aja orang kayak kita misalnya, atau kita baru pertama kali ketemu sama orang kayak dia. Belum tentu sebenarnya dia akan selamanya kayak gitu loh.
Masa sih? Apakah itu benar terjadi? Tapi gue paling suka kalimat orang zaman dulu. Kalau Apa? misalkan cari pasangan, kalau orang zaman dulu tuh gue selalu diomongin kayak cek bibit bebet bobot. Oh iya Menurut benar. gue dengan kalau misalkan bukan beda level ya, beda visi misi aja. Kita aja kan berseteru terus. Oh iya. Ya kan, dengan kayak sama visi misi, bibit bebet bobotnya juga nggak jauh-jauh banget, kita jadi setara gitu. Itu kalau gue ya pribadi, gimana kalau Bapak? Iya sama. Oh nggak ada yang lain ya? Tapi Takut ya? bicara soal kasih itu Aha. atau sayang itu tuh cinta itu nggak cuma ke pasangan kan. Betul. Kasih itu adalah perasaan kita untuk mau sayang sama sesama kita gitu. Betul. Bahkan gak cuma sesama manusia, sesama makhluk hidup pun juga bisa direpresentasikan dalam bentuk kasih itu seperti apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang jomblo, yang mungkin pasangannya udah gak ada, yang mungkin masih mencari-cari di mana soulmate-nya. It's okay guys, just share love. Oh. Whatever it is, just share love. Iya, bener. Just be kind. Tapi nggak boleh juga love dibagi-bagi juga salah, Pak. Loh, memang love itu untuk dibagi. Kalau kata R. Kelly, walaupun gue nggak suka sama R. Kelly-nya, tapi dia share love gitu. Oke. Jadi hari ini mari kita share love. Karena ini di hari Jumat, kita share love. Nah sekarang kita di Detik Sore mau share informasi-informasi yang sangat informatif. Wow, benar. Ini juga ada satu hal yang harus diketahui sama Detikers. Kalau sudah ditegaskan kembali sama pemerintah, nggak ada PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga gara-gara efisiensi kebijakan yang saat ini diterapkan lewat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu. Betul. Jadi ini disampaikan langsung sama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita, kalau nggak ada nih yang namanya PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga gara-gara pemangkasan anggaran. Dia bilang pemangkasan anggaran ini dilakukan tidak bakal berdampak ke tenaga honorer. Jadi kalau misalnya sampai ada, gimana tuh Bu? Kalau memang ada instansi yang akhirnya melakukan perbuatan tersebut. Nah, kata Ibu Sri Mulyani sih, beliau menjamin pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah ini nggak berdampak terhadap pengurangan tenaga honorer di kementerian lembaga. Dia bilang akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran supaya nggak berdampak ke pengurangan tenaga kerja honorer di kementerian dan lembaga. Jadi mungkin pemerintah akan cek and recheck lagi kalau misalnya sampai ini terjadi ada di kementerian lembaga yang melakukan PHK gara-gara ada pemangkasan anggaran. No, bukan kayak gitu caranya. Bu Sri Mulyani mungkin akan bilang seperti itu. Jadi jangan sampai ada ya PHK gara-gara pemangkasan anggaran karena memang dari awal juga pemerintah bikin guidance untuk mangkas anggaran atau efisiensi ini tidak menyasar ke belanja pegawai gitu, which is termasuk ke PHK sekalipun gitu. Iya. Jadi aman ya. Hopefully. Ya, semoga aman. Nah sekarang nih ngomong-ngomong aman, kita itu harus ngecek jalanan di hari Valentine aman apa enggak Pak? Karena kan siapa tahu abis ini pulang orang-orang kerja pada mau jalan-jalan. Iya. Beli bunga ya banyak pasti yang jualan-jualan bunga. Tadi sih gue pas di jalan pas pagi kesini ada 2 motor yang gue lihat nenteng bunga banyak. Oh Antara mau disampaikan ke customer atau emang ya buat orang yang dia tuju gitu bunga itu. Iya, atau ada beberapa pilihan yang mau dianterin. Bisa. Ya kan, ya. Nah sekarang kita udah terhubung sama Ibda Syahara karena kita mau ngecek jalanan Jakarta di hari Valentine ini. Gak cuma Jakarta tapi banyaklah titik-titik yang akan disampaikan. Boleh. Coba, hai Ibda Syahara. Halo, selamat sore. Hai Edo Ibda dan juga Pocut. Syahara. Lagi di mana nih sekarang? Lagi di Cililitan, dari kawasan PGC Cililitan. Oh di Cililitan, banyak yang jualan bunga nggak Ibda Syahara di sana? Kan Valentine nih. Belum ada ya kalau di kawasan sini ya. Nggak tahu lah kalau di arah Keramat Jati sana kayaknya ada lah. Oh, I see. Tapi Ibda Syahara tahu nggak? Tahu nggak Ibda Syahara? Ibda Syahara tuh lebih manis dari coklat tahu.
Tapi tetap nggak bikin sakit hati. Emang iya? Oh. Tapi tetap nggak bikin gigi sakit maksudnya. Oh, Tapi bikin diabetes. Tapi bikin diabetes katanya. Kalau Enggak. kemanisan diabetes ya kan? Enggak, coklatnya dark coklat. Oh, coklatnya sehat. Sehat, Sehat. Happy Valentine's Pahit Day dong. ya buat teman-teman NTMC Polri juga. Selamat menebar kasih Terima sayang. kasih. Baik, sekarang silakan Ibda Syahara laporannya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang PGC Kelitan Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari berbagai arahnya karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Cawang Uki pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersengatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitu juga untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cawang Uki yang akan menuju ke arah Kramat Jati. Pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Antrian kendaraan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada. Mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Tak hanya itu, kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 agar untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena dapat mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Kemudian, untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika, pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jalan Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim. Pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang lancar. Dan kemudian untuk di kawasan ini, pada sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami himbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Tak hanya itu, kami juga mengingatkan kepada Anda para pengguna jalan agar tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Dan bagi Anda para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini, Anda bisa menggunakan fasilitas zebra cross atau Anda juga bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Tak hanya itu, kami juga menginformasikan bahwasanya pada saat ini juga Korlantas Polri sedang menggelar operasi keselamatan di mana sudah berlangsung sejak tanggal 10 dan akan berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2025 mendatang. Untuk itu, Detikers kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya selalu menghimbau kepada para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan juga mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, insentif dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan, kembali ke studio, silakan. Ibda Syahara laporannya. Ini sengaja ya memang laporannya itu bunga ya belakangnya Ibda Syahara tuh, yang merah-merah. merah-merah. Is that Mana? flower? Oh, bukan. Ini kayaknya pot. Iya, bunga sih, cuma belum berbunga. Oh, bunga yang belum berbunga. Mungkin tahun depan ya, Valentine tahun depan dia berbunga ya Ibda Syahara. Kalau dia bunganya udah berbunga di situ jadinya bunga di tepi jalan. Seperti mati lampu, iya sayang. Enggak. Udah deh, makasih ya Ibda Syahara ya. Nanti kalau ada lagi kita ketemu lagi ya. Bye. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye.
Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Nggak ada ya, ngeri-ngerinya loh ya, nyanyi seperti mati lampu depan Dut. polisi lagi laporan lo seperti mati lampu Lah lagi. itu kan hanya lagu Pak. Iya sih. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi yang kayak kenapa kata-katanya kasar kan enggak. Malam chaos ini. Kita ke sentimen market Detikar sebelum Cocut melanjutkan lagu yang udah dinyanyikannya selama 1 bulan terakhir ini ya. Kita jelang sentimen marketnya dulu sebelum ke market review. There you go. Ya itu dia tadi sentimennya Detikar. Sekarang udah jam 4 juga. Yes. Langsung aja kita masuk ke market review. Masih bersama dengan Sandra Investasiku di sini. Dikira ada embel-embel lain. Enggak. Jika cinta dia. Udah, it's so Happy much Valentine. Happy Valentine's. Kok nggak Katanya mau pink pakai ini? pink. Itu It's adanya ini. not pink. ganti salmon, Mbak Sandra. pink Ganti nggak Mbak salmon. Sandra. Harus sama banget ya pinknya. Katanya mau pink, kan kita bergradasi. Mana nih gak bergradasi? Gak tahu kita adanya Harus ini. pink Fanta kan. Iya harusnya. Asik. Oh, Oh. Justin. Oh Justin. Aduh. It's like you're a mirror. Yay. Apa sih gak Ada kompak? Y, ada O, ada W. Gak kompak. Ini kalian ketawa-ketawa emang market kita happy hari ini. Happy dong. Masa sih akhir Happy pekan kan? orang Happy nggak jualan dong. semuanya apa banyak duit mereka buat beli coklat sama bunga. Ih, itu ngaruh gak sih hari ini? Enggak Mbak sih. Sandra. Boleh nggak gue Saya dijawab? enggak. Ngaruh nggak? Soalnya Penasaran? hari ini Sayangnya tuh enggak. hijau sepanjang hari. Wih. Tadi dibukanya di level 6.614 dan hari ini ditutupnya di level 6.638. Sebenarnya nggak sepanjang hari ya, Iya. sempat Sempat turun ya. turun ke turun. 610 ternyata. 0,38% hari ini. Tapi Ya, hijau kenaikannya. lah. Bener. Menguat terbatas kan sesuai prediksi kemarin. Mm-mm. Menguat terbatas. Ya oke lah. Dan sektornya itu ada di semuanya hampir hijau, hanya satu yang gak hijau, kesehatan. Malah Sektor kesehatan. Mungkin kemarin sempat taking profit ya setelah udah ada beberapa kenaikan. Nah ini mumpung ya sih udah ditutup juga, Pocut mungkin juga mau boleh bacain indeks harga saham di regional yang lain ditutup di level berapa aja, Cut? Ini Global ya, ya, yang mana global. sih, Pak? Tolongin dong. Tolongin dong, Pak. Iya ini. Global. Ini kan Iya, ada indeks Dow nih Jones berapa Dow Jones itu di 44.711,43. Ada Nasdaq 19.945,64. Ada Russell. Wih. Ya gak apa-apa dong. Kayak 2.282,18 tuh kira-kira. Coba kita lihat yang lainnya. Iya. Kalau regional sebenarnya kita menguatnya bareng-bareng ya, Mbak? Iya Yang lain itu juga pada S&P menguat, yang Amerika menguat ya, Dow Jones menguat, Hang Seng Iya. menguat. Rata-rata semua pada hijau, kecuali Jepang, Shanghai ya itu masih merah, tapi merahnya merah dikit. Nah kalau dari data global itu Amerika yang kemarin data inflasi produsen ya, produsen inti itu datanya oke sih, bagus. Jadi
berkurang, jadi inflasinya tidak naik seperti inflasi yang konsumsi. Tapi ini datanya masih di bawah target konsensus kayak gitu. Tapi kalau melihat data ini berarti ya penurunan suku bunga bakal tertunda lagi karena datanya masih bagus gitu. Apalagi ada data jobless ya, pengangguran itu juga datanya menurun penganggurannya. Walaupun ekspektasinya sebenarnya di mereka itu turunnya masih agak lebih banyak daripada ekspektasi yang dibuat ini konsensus gitu. Jadi pokoknya overall ini data ini menunjukkan ya kalau the Fed jadi nggak perlu buru-buru turunin suku bunga gitu. Higher for longer. Betul, higher for longer. Plus ada kemarin itu ini ya Donald Trump sama Presiden China Xi Jinping tuh komunikasi lagi. Terus ada rencana tarif dagang yang timbal balik. Gitu. Jadi ya mesti dipantau lagi itu mau seperti apa gitu. Kan timbal balik Amerika mau kenain 25% tadinya, kan berkurang jadi 10%, ditunda sebulan. Nah dari China juga mau ngasih tarif juga, balas lagi kayak gitu. Dan itu juga masih tertunda gitu. Kita nggak tahu nih mulainya kapan gitu. Dan karena ketidakjelasan ini masih bingung nih ya, bukan masih bingung ya, masih nggak jelas kapan berlakunya, harga emas naik lagi nih. Jadi kalau emas itu semakin naik menandakan ya global kita dunia tuh masih sedang belum, tidak baik-baik saja. Masih belum ada kepastian mau kemana. Kayak gitu. Iya, ini kalau dilihat kalender untuk minggu depan kan ada rencana untuk pengumuman suku bunga BI 7 days repo rate ya Mbak? Iya Indonesia ya. Gimana konsensus pasar Mbak? Nah kalau misalnya lihat dari data kan ada data terbaru nih ya. Data terbarunya tuh data suku bunga obligasi. Dan itu mengalami penurunan. Nah pertanda itu kalau penurunan suku bunga Indonesia itu akan menguat, tapi itu masih spekulatif, jadi kita masih tetap harus nunggu. Oh berarti tapi sudah kemungkinan akan dipangkas. Iya kemungkinan akan dipangkas suku bunga Indonesia. Cuman karena dari suku bunga obligasi turun ya gitu. Cuman ya itu masih spekulatif lah, masih belum pasti gitu. Jadi tetap masih kita pantau gitu. Dan kalau kita lihat juga minyak juga ya, kalau kemarin udah turun banyak kan ya. Tapi sekarang mungkin nanti akan bervolatile, mengingat juga kan udah di stop tuh Iran, nggak boleh produksi banyak-banyak gitu kan. Kalau misalnya ada satu produksi minyak dibatasin, berarti kan harga minyak nanti akan naik ya, karena banyaknya permintaan, suplainya berkurang. Permintaannya tetap. Ya, kalau apalagi kalau Amerika nggak bisa counter semua gitu seluruh dunia kayak gitu. Benar, makanya kalau misalnya kita punya pacar, hubungannya ya? Terus pacar kita tuh diminati banyak orang, Wow. harga jualnya tinggi. Pak, mohon maaf, itu pacar apa saham Pak? Sama hukum supply demand juga. Betul. Bener. Kalau percintaan apa yang harus kita lakukan? Apakah sama? Kita harus Ya, menjualnya. Kalau banyak diminati, kerja yang banyak biar barang uangnya langka dong banyak. berarti. Hah? Barang langka. Iya, Bisa jadi. Banyak diminati. Tapi kan wanita itu bukan barang. Asik. keren. Apa dong? Apa Pak? Sesuatu yang langka. Iya makhluk hidup aja, partner. Oh, sama kayak kucing oke. gitu makhluk hidup. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Bisa ya. Berdua kita hadapi dunia. Udah ya? Udah cukup. Mahal suara gue. Wow. Oke. Kalau minggu depan itu ada pengumuman BI 7 days repo rate dan kemungkinan ada pemangkasan suku bunga, berarti saham-saham apa nih yang akan bakal terima durian runtuh, Mbak? Perbankan tentunya. Perbankan. Properti, teknologi. Perbankan, properti, teknologi. Iya. Berarti Tidak dari itu. sekarang udah bisa nyicil tuh 3 jenis saham itu. Boleh aja. Tapi kan tetap dicicil ya, harus lihat ya, wait and see kan. Karena masa ekonomi globalnya masih belum terlalu jelas nih arahnya mau gimana gitu, belum masih bisa ngebaca. Kalau pas lagi katakanlah 3 sektor itu yang menarik untuk ditelisik gitu ya ketika momentum itu, by emitennya sendiri apa yang jadi pertimbangan kita memilih selain daripada
jumlah uang yang kita miliki gitu. Apa Mbak Sandra? Kayak misalnya bank yang ini cukup baik kayak nanti pergerakannya, apa biasanya pertimbangannya? Oh, kalau yang itu bisa kalau kita untuk lihat? sekarang ya, sekarang kan semua serba market tuh udah berubah ya. Banyak yang bilang 2025 fundamental is dead gitu kan. Mau trading juga susah gitu ya. Konglomerat juga saham-sahamnya pada turun semua gitu kan. Ya. Tetap sih kalau kita mau masuk gitu lihat inflow aja. Lihat inflow. Mau asing atau misalnya domestik gitu. Begitu banyak yang masuk, terus kita lihat juga prospeknya ke depan oke gitu. Mungkin ataupun kalau mau trading misalnya jangka waktu dekatnya oke, ada sentimen positif yang bisa ngeangkat gitu, mengangkat. Nah itu oke, kita bisa masuk kayak gitu. Kalau mau tanya-tanya itu lebih banyak lagi, Ke Discord. lebih detail Ke lagi, Discord. ke Discord. Discordnya bisa di-scan lewat barcode ini guys. Ini kan tuh. Ya. Kayak hari ini aja kan ya market sebenarnya hijau, Tunjuk tapi lagi. hijaunya nggak banyak banget ya. Tapi karena tradingnya bareng AI, Jadi gak konsentrasi loh Mbak Sandra. jadi Iya. AI memperlihatkan mengasih signal saham-saham yang aktif gitu, yang volumenya oke dan pergerakannya menguat kayak gitu. Contohnya per hari ini tuh muncul tiba-tiba saham-sahamnya, tapi ini disclaimer on ya, saham-sahamnya MNC Group. 3 nih yang muncul di kita, ada Kepik, ada MNCN sama BMTR. Oke. Nah kalau kita lihat grafiknya itu menandakan masih naiknya masih ada kemungkinan naik ya di minggu depan kayak gitu. Itu menandakan berarti minggu depan udah ada signal nih buat minggu depan kita harus perhatikan saham Iya, apa Iya. gitu. Beli apa ya nanti awal pekan depan ya? Asik. Beli Nah Uangnya ada lagi belum nih ada, tapi kalau yang mau sedih ya Pak. keepnya harian atau yang enggak yang trading cepet gitu. Ini juga udah banyak nih signalnya juga keluar nih yang dari AI ini. Salah satunya ada saham perbankan, Iya. Arto, BBTN, terus udah gitu ada saham emas, BRMS gitu. Dan beberapa hari kemarin kan kalau perhatiin saham-saham emas itu mulai naik ya, kayak MDKA, HRTA, Arci, BRMS, itu muncul semua signalnya di kita. Gitu. Berarti itu which menandakan means menandakan sentimen AI-nya emas. ternyata berjalan dengan baik. Iya, padahal AI-nya itu belum connect sama sentimen ya, hanya connect dengan volume pergerakan dan mulai pergerakan harganya yang bergerak naik. Tapi kalau kita kaitin sama berita sama sentimen ya itu korelasinya dengan harga emas yang lagi naik kan gitu. Ya, itu bisa jadi pertimbangan lebih kuat lagi ya ditambah sentimen tadi ya. Jadi mempermudah kita deh untuk Benar. tahu mana Bukan serta-merta memang kalau pakai AI kita tuh bisa langsung percaya langsung, harus ditambah lagi dukungan lain. Tapi paling tidak satu step kita sudah lewati Bisa. dengan lebih cepat gitu ya Mbak. Iya. That's why Feedstock AI With investasiku ada gitu. di sini. Jadi kalau mau yang dipandu sama kita, yang main investasiku di Discord ini bisa masuk. Mana kan dipandu kan. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Biar nggak mati lampu ya Iya, sayang. benar. Iya kan? Benar. Benar. Harusnya Jangan mati lampu. Kalau mati Jangan sampai lampu, lampu. tetap bisa trading sekarang kalau mati lampu sih. Yang Karena penting pakai nggak mati kuota ya. Yang penting nggak mati internet. Iya. Benar. Sama baterai. Baterai ya kan Baterai juga penting. bisa. Jangan sampai mati listrik ya sayang. Jangan habis pulsa gitu. Oh, Harusnya ada orang yang bikin lagu jangan sampai habis pulsa sih. Oh iya. Jangan sampai enggak. habis pulsa. Mohon maaf tapi kalau pulsa zaman dulu banget Pak. Iya, kalau sekarang udah kuota. enggak ya kuota ya. Ya kan beli kuota bisa pakai pulsa. Betul, tapi kayaknya sekarang udah jarang. Iya. Apalagi nanti kuotanya mau ada yang dipermurah tuh. Yang dari salah satu emiten di Indonesia. Oh yang Program Adi. Pak Hasim nanti tuh 100.000 kuotanya bisa sampai 100, kecepatannya bisa 100 Mbps. Oh, Wow. iya. Wow. Iya. Keren Karena banget. zaman sekarang ya udah penting ya Penting. infrastruktur yang internet itu ya paling. Iya, kalau nggak ada internet kayak bingung mau ngapain. Kayak tadi pagi tiba-tiba gue keluar rumah, ya kan, pingin ngopi rencananya, ini apa namanya? Kuotanya habis. Kuotanya habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nyetel lagu juga nggak bisa. Hari Gua ke rumah gini temen gua gitu ya. Pagi-pagi ngetok, gue boleh numpang wifi dulu nggak? Mau ngisi paket. Ya gimana dong Pak? Kenapa nggak SMS gue aja, gue kirimin pulsa. Iya. Pulsanya nggak ada Pak. Masalahnya pulsanya aja nggak ada Pak.
Ya udah, gue auto debat pulsa tiap bulan kalau sekarang. Nah Oke, iya, biar nggak tagihin, deal. tagihin. Ini saksinya Detikers sama Mbak Sandra ya. Sama semua itu yang ada di ruangan Kita itu. siap jadi tim penagih. Ya, oke, Ya. siap. Enggak ada notaris di sini, nggak ada yang jadi saksi sah secara hukum. Oke, nanti Ada yang gue manusia. kasih ya ke notaris disahkan ya. Iya. Kita selesaikan market review hari ini, Detikers. Terima kasih Mbak Sandra. Yo. Terima Mbak kasih. Sandra. Mari kita jelang bersama weekend ini. Happy weekend everyone. But don't go anywhere because we will be right back. Sampai nanti ke jam 6 sore kita masih akan terus mengudara. Sekarang kita break dulu. Tetap bersama kami Detik Sore. Gak cuma hore hore Hore. seperti mati lampu ya saya, seperti mati lampu. Gue mau nyanyi satu lagu gak jadi. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore hore. Yeay. Udah dengar suaranya tadi Detikers, kita pecah suara 3. Betul. Ada 3 orang di sini Betul. karena kita akan ngobrol satu hal yang lagi banyak banget semua orang omongin Ya. dan ini lumayan bikin kesel karena katanya dampaknya sampai ke pendidikan juga. Iya, sayang banget ya. Jadi topik kita hari ini adalah mengukur efek badai efisiensi di sektor pendidikan. Karena kan kita lagi efisiensi ya Bener, kan. harusnya sih kalau efisiensi jangan sampai bikin pendidikan mati ya. Iya janganlah, karena kan Hmm. pendidikan untuk masa depan Indonesia ya. Bener, Jangan cukup sampai yang mati lah. itu lampu aja. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, seperti mati lampu ya sayang. Enggak, tapi masalahnya tahu liriknya cuma itu. Iya, Maaf banget ya. Ada Mbak Hani Kusuma Wardani di sini dari Yeay, Detik Edu, selamat pelaksananya. datang Mbak. Ini kenapa? Memang sengaja pakai pink kah datang di hari ya. Valentine ini? Nggak niat, Nggak nggak inget sengaja. hari ini tuh Valentine. Iya ya. Tapi Pengen pinknya aja, cerah pengen loh. yang begini gitu. Semesta mendukung. Ingin semesta mendukung Iya. kita untuk merayakan Valentine. Ih, happy Valentine, Mbak. Mana Happy Valentine coklatnya? tuh. Mana ya? ada gituannya. Mana coklatnya? Trick or treat gitu. Aku nggak mau coklat, aku maunya diamond ring. Gitu ya. Iya nanti minta aja sama yang mau ditelepon nanti Iya. ya. Mentahinnya aja gimana. Saham, Mbak. Ya kan? Apa ya untuk kalau misalnya pendidikan? Oh, ini beasiswa. Beasiswa. Minta beasiswa. Iya, Minta tapi bayarin tapi kuliah. beasiswa juga sekarang dikurangi ya bahasa Oh, Mbak Hani iya. ya. Emang iya, Mbak? Nah ini. Cerita Nah, dulu ini deh. cerita dikit Cerita ya. dulu deh Iya, Mbak boleh, Hani boleh, backgroundnya emang benar nih kalau di media sosial kan juga netizen berspekulasi kalau memang benar bahwa efisiensi ini juga membawa dampak ke sektor pendidikan. Salah satunya Iya. itu uang kuliah tunggal katanya bakal jadi makin mahal, beasiswa banyak yang ke cancel gitu, ada dikurangi kuotanya gitu-gitu. Punten, Oke. Mbak. Itu benar nggak? Awalnya memang benar ya. Jadi Mhm. anggaran pendidikan untuk 2025 ini kan 20% APBN-nya itu 724 triliun ya. Iya. Nah, itu juga bukan di 3 kementerian aja kan. Mhm. Jadi dibagi ke kementerian lain. Nah, untuk 3 kementerian yang dipecah ini memang ada pemangkasan anggaran sih. Oke. Nah, Kemendikdasmen dipangkas 8 triliun. Oke. Kemendikti dipangkas 22,5 triliun. Oke. Untuk Kemendikbud 1,3 triliun sih. Karena Jadi paling banyak yang pendidikan dasar menengah justru ya. iya, padahal sekolahnya justru lebih banyak di Kemendikdasmen daripada Kemendikti. Kemendikti Iya. itu 4 ribuan PTN PTS. 8 triliun tuh apa aja Mbak yang di 8 triliun tuh kayak ATK gitu. Kemudian seminar Oke. gitu. termasuk ada ini nggak subsidi sekolah, walaupun katanya Iya. subsidi nggak dipangkas ya. Subsidi itu kemarin PIP, Mm-mm. alhamdulillah tidak kena anggaran. Kemudian juga tunjangan guru juga masih dipertahankan. dipertahankan. Iya. Mm-mm. Nah, kemarin yang waktu raker itu Mm. memang ada rencana pemangkasan anggaran beasiswa di Kemendikti. Oke. Itu kayak beasiswa BPI, kemudian beasiswa adik yang afirmasi ya. Iya. Mhm. Kemudian beberapa beasiswa lain lah yang di bawah Kemendikti itu dipangkas gitu. Tapi DPR memperjuangkan pemangkasan 0% tuh. Iya, Alias jadi tidak jadi tidak pangkas. ada. Dan itu kesepakatan hasil raker. Nah, hari ini
Menkyu Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemangkasan Untuk beasiswa. anggaran itu beasiswa. Oke, aman ya jadi. Iyalah Terima beasiswa kasih wakil penting. rakyat ya. Terima kasih wakil rakyat. Iya, benar. Beasiswa. That's why they are Sesuai. there Ya. gitu ya. Iya. Jadi untuk kayak bantuan kelembagaan buat perguruan tinggi swasta negeri itu masih tetap. Nah kalau Atau kayak gimana? bantuan lembaga itu BOPTN sama BPP PTNBH Aha. itu ada rencana pemangkasan sih. Mhm. Cuman BOPTN itu yang bukan buat PTNBH ya, diusulkannya pemangkasan 0%. Oke. Kalau BPP PTNBH dipangkas 50%. Jadi untuk PTN yang berbadan hukum, Oke. which is ada 25-an PTNBH di Indonesia. Itu yang 0% atau yang 50%? Itu yang 50%. Oh, yang 0% apa tadi? BOPTN. Jadi selain BOPTN. yang PTNBH gitu. Oke, selain yang Jadi, berbadan hukum itu ya. Jadi bisa jadi kalau itu disetujui, UKT di PTN non PTNBH juga Iya. bisa naik. Apa aja tuh Mbak kampus-kampusnya contohnya? Ya selain yang PTNBH, Iya. biasanya ya selain yang nama-nama besar itulah, Aha, ya, aha. yang apa ya banyak kok PTN sebentar. PTN daerah sih biasanya. Iya, soalnya lumayan banyak kan katanya PTNBH ini yang juga populer gitu di Iya. Indonesia. Kayak Andalas itu termasuk ya? Andalas, UGM termasuk kan ya? UGM PTNBH, Oh, PTNBH. UI ITB tuh PTNBH. Hmm. Oke. Jadi yang ya mungkin yang tier kedua atau tier ketiga kayak Uncen atau Unlam gitu-gitu yang Oh, non yang PTNBH kayak yang gitu, belum iya, statusnya iya. belum PTN berbadan hukum gitu. Tapi terlepas dari nama PTN-nya atau PTN-nya sendiri, artinya ada orang-orang yang akan kena imbasnya dari pemangkasan anggaran yang itu gitu Iya. ya. Ke UKT berarti nanti dampaknya. Dampaknya bisa ke UKT. Karena kan ya dari mana kan operasional kan harusnya dipenuhin. Iya. Tapi Kemendikti memperjuangkan itu 0% deh. Kemarin kayaknya DPR juga setuju tuh untuk yang BOPTN itu 0%. Kalau PTNBH karena mungkin dia bisa cari duit sendiri, Iya. dipangkasnya 50% gitu. Itu juga akan mengancam UKT juga sih, Iya, sama aja. tetap mengancam UKT kan. Iya. Itu masih ada ini nggak ada kesempatan untuk jadinya nggak kena pangkas gitu sehingga dampak untuk bisa memitigasi dampak UKT ini nggak jadi naik itu gitu. iya. Tadi Sri Mulyani juga meminta UKT tidak naik ya. Iya. Semoga saja keputusannya tetap seperti itu. Karena kan masih belum ya, masih tarik-tarikan nih. Oke, Iya. Itu belum diketok palu gitu. baik. Gitu sih. Baik, jadi dampaknya ya untuk yang satu-satu dulu ya yang dari Dikdas ini tadi selain ATK juga ada beberapa pos lainnya, tapi yang pasti tidak memangkas tunjangan PIP beasiswa PIP itu. beasiswa, Indonesia Pintar. termasuk tunjangan Kemudian juga. tunjangan guru ya. Oke. Sertifikasi itu. Kemudian yang berdampak itu ke siswa ini misalnya anak-anak SMK nih. SMK. oke. SMK yang dulu bisa ambil sertifikasi atau bahkan magang di luar negeri. Aha. Oh, Itu sekarang nggak nggak ada. bisa. Wah, Oh, kasihan sayang Dihilangkan banget. banget Iya. itu, dihilangkan. Tapi nggak ada pos lain yang bisa dipangkas selain untuk yang peningkatan kualitas SDM kita ini. Isi sih dihilangkan ya, tapi kalau untuk yang ada yang didanai terbatas kayak pelatihan guru, tadinya mungkin berapa gitu, volumenya dikurangin seperti itu. Tapi agak kontradiktif nggak sih Mbak ngelihat pemangkasan anggaran, maksudnya arah pemerintahan sekarang kan untuk bangun SDM nih, sementara efisiensi ini juga untuk arahnya membangun SDM gitu Iya, misalnya. betul. Tapi ternyata yang dipangkas itu adalah program-program untuk membangun SDM-nya sendiri gitu. Iya sih. Iya ini masih Iya. tarik ulur sih. Kan pendidikan bukan termasuk prioritas utama, prioritas pendukung kan, kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Dari Asacita maksudnya. Iya, prioritas pendukung. Prioritas Jadi pendukung. tapi DPR meminta Menkyu untuk menjaga 20% APBN itu tetap 20% APBN. Bener kan itu Tidak amanat kena- iya, konstitusi soalnya amanat kan. UUD. Kalau enggak kan menyalahi Betul, UUD kan. menyalahi gitu. konstitusi.
Kalau gitu setelah ada pemangkasan anggaran itu belum ketahuan nih sebenarnya berapa total anggaran pendidikan kita dari APBN persenannya. Apakah masih di 20% itu atau? Nah itu dia, untuk agregatnya belum ketahuan. Karena nggak cuman ada di 3 kementerian yang dipecah itu, tapi juga di kementerian lain yang membawahi sekolah-sekolah dinas gitu. Tapi bakal ketahuan gak itu? Apa bias jadinya nanti? Bakal ketahuan sih nanti. Bakal ketahuan ya. Kalau ya. di DPR sih pasti akan Dicek menelisik ya. anggaran kan, Iya, karena itu iya. amanah undang-undang gitu. Benar. Oke. Benar. Ya semoga Pak Presiden bijak ya. Ah iya betul. Dan itu harus dicek sama teman-teman Iya, di iya. DPR juga anyway ya. Iya. Nah kalau misalkan perihal uang kuliah yang bakalan naik nih katanya kan imbas efisiensi ini, apakah akan beneran naik di semester depan? Atau masih langsung dampaknya ada gitu ya? harus dianalisis lagi Mbak? Kayaknya sih. Atau ada Ya ini spare waktu? mau tahun ajaran baru sih ya, Agustus nih makanya. gitu. Bisa Soalnya jadi yang baru yang kena Bisa ya. jadi yang baru yang kena. Soalnya kan agak deg-degan karena kan pasti kalau misalkan uang semesteran udah nyiapin dari kemarin-kemarin tiba-tiba Iya. nambah gitu Nambah kan. gitu. Yang mampu sih nggak apa-apa, yang Betul. kurang mampu. Benar. Iya, makanya. Tapi alhamdulillahnya sih beasiswa udah dikunci. Udah ya. Maksudnya dikunci. di- sama DPR udah jangan dikurangin lagi. Biasanya yang kena itu adalah si menengah ini yang gak dapat beasiswa Iya, enggak, tapi dia UKT Yang kena tanggung. ya, Betul. tapi nggak dapat bantuan apa-apa gitu. Jadi dia kayak bayar lebih jadinya. Jadi kelas menengah yang tanggung ya, yang Benar. Iya. Kita inilah. Oh, kok self claim gitu ya. Siapa tahu yang lain enggak. Tapi ya itu kalau gitu Mbak sorotan dari pengamat gitu terkait efisiensi pada anggaran di Kementerian Pendidikan yang 3 ini termasuk kebudayaan, apa saja sorotan yang masuk sejauh ini? kalau bisa sih tidak dipangkas ya. Kalau bisa tidak dipangkas, terutama berkaitan dengan kelanjutan pendidikan yang dapat beasiswa itu. Untuk gitu. beasiswa. Iya. Oh. Kayak termasuk peningkatan kualitas guru tadi Sertifikasi. Hah? Sertifikasi. Itu bukankah termasuk ya untuk peningkatan kualitas SDM guru juga? Itu termasuk yang nggak dipangkas sih sepertinya. Oh, itu termasuk Nggak nggak Sertifikasi dipangkas. itu nggak dipangkas. Tunjangan Oke. dosen juga Iya. nggak dipangkas sih. Tinggal nunggu Perpres kan yang terbaru ini. Tapi memang belum semua dosen akan kebagian sertifikasi gitu. Oke. Gitu sih. Jadi sekarang kembali lagi diskursusnya besarnya adalah si 20% ini ya harus dipastikan ya bahwa memang masih tetap Masih 20%. tetap 20% dari dipangkas. APBN. Amanat UUD gitu. Kementerian mana lagi sih di luar dari 3 pendidikan dasar, menengah, tinggi dan budaya ini yang anggaran pendidikannya besar? Kemenak ya. Kemenak. Kemenak tuh kan dia ada madrasah-madrasah yang dibawahin kan, Itu atau kena sekolah-sekolah agama. Kena sih kayaknya. Tapi nggak tahu ini belum aku cek ini apa aja oke. gitu. Kemudian kementerian yang membawahi sekolah dinas nih. Oh iya benar. Iya, itu iya, kena iya. juga. Itu belum Di bagian apa digit yang satu-satu. kenanya? Belum tahu Belum ya. tahu. Ha-ha. Oke. Nah itu padahal kalau sekolah dinas itu kan anggaran perpeksnya itu kan lebih besar sebenarnya daripada sekolah-sekolah yang membawahi Kemendikdasmen sama Kemendikti gitu. Jadi bisa lebih besar mungkin, Wah. ya kan? Betul. Sekolah kedinasan kan nggak seberapa muridnya. Iya. Terus tapi mereka dapat dan Lebih anggaran mahal, perpeksnya tuh lebih tinggi karena tinggi. biasanya mereka berasrama sekolahnya gitu-gitu. Wow. Ini kemarin kan ramai banget pada akhirnya ketika disinggung biaya kuliah itu kemungkinan naik kan. Iya. Iya. Tapi itu jadinya diklarifikasi ya lagi ya. Iya masih diklarifikasi tapi mungkin memang ada Memang ada potensi BOPT, kenaikan ada ya. potensi kenaikan. Kalau respons dari mungkin para mahasiswa atau mungkin dari para pelajar begitu sudah adakah terkait ini? Apakah mereka akan kemudian melakukan demonstrasi? Responsnya apa gitu? Feedbacknya setelah ada wacana ini? Kalau untuk di kampus sih belum ini ya. Tapi kemarin itu ada salah satu Soalnya lagi libur ya. iya Bener juga. mau kan libur lagi juga libur ya. Iya, mau iya, libur iya. juga ya Ramadan ya. Kemarin ada salah satu orang tua yang anaknya ikut beasiswa pendidikan Indonesia. Mereka juga pengen mengadakan aksi gitu di Kemendikti sama DPR Oke. gitu supaya BP ini tidak dibatalkan gitu. Karena ada yang masih berjalan, ada yang masih ongoing, dibatalkan kan
nanti ada yang terlantar dong gitu. Oh iya, di tengah jalan banget soalnya ya. Iya benar Gitu. sih. Kalau pengurangan tenaga kerja ada nggak honorer gitu? Kalau misalnya? belanja pegawai kan kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Heeh. Dipastikan Belanja nggak ada pegawai berarti dan ya? belanja sosial ternyata beasiswa masuk ke belanja sosial itu. Sama DPR diperjuangkan untuk masuk ke Termasuk belanja tunjangan sosial. profesi juga. Untuk guru honorer misalnya. Iya, Nice. Duh, tapi soalnya ini kan krusial karena pendidikan tuh krusial banget buat iya. ke depannya betul. kita kan. Mungkin nggak berasa sekarang nih, tapi berasanya nanti pas anak-anaknya udah jadi, udah pada gede-gede, Iya. ya kan, penerus bangsa yang bikin sistem seperti ini soalnya. Benar. Ya kan? Tapi kalau dari sisi pendidikan, anggaran efisiensi ini kemudian berdampak seperti apa ke teman-teman PNS yang ada di 3 kementerian itu, Mbak? Kalau PNS tuh nggak ada ininya, nggak ada dampaknya sih. Paling Masa? efisiensinya di kantor aja kan biasanya. Efisiensi listrik harus dimatikan di atas jam Betul, berapa itu- gitu kan. itu juga. Iya, di kementerian lain, iya. Itu juga. Tapi kalau untuk kayak belanja, gaji, Perjalanan dinas juga Perjalanan- termasuk kan? iya perjalanan dinas. Iya, tapi iya. untuk gaji pokok itu enggak Semuanya masih Gaji aman. aman, aman. iya. Oke. Iya kayak operasional mereka jadi berbeda. Kalau kayak kemarin di BKN kan ada instruksi 3 hari kerja di kantor, apa sebaliknya gitu 3 hari kerja di mana aja dan 2 hybrid harinya jadinya ya. di Oh, rumah hybrid. gitu. Kalau di Kementerian Pendidikan tinggi, menengah, bawah Belum kedengeran sih untuk belum ada. enggak, maksudnya berupa apa saja ada sih pastinya. Cuman iya, iya. belum berupa apa saja belum aku cari tahu lebih dalam sih. Termasuk Tapi kemungkinan kayak ada ya. mungkin project-project yang dari masing-masing kementerian Nah, itu atau mungkin program gitu. project ya yang enggak prioritas di-cut juga. Banyak yang di-cut ya. Hmm. Jadi sebenarnya efeknya ini gede sekali sih karena uang 300 triliun itu bukanlah uang yang sedikit gitu. 700 Iya. ya. Ka- Ini ya, 300 total yang hemat-hematnya, harus 300 dihemat gitu. memang. Yang harus dihemat. Kalau dibikin banyak sih. miliar tuh 300 berarti 30.000 miliar. Iya, tapi kita dukung kawal ini 20% anggaran pendidikan ya. Betul. Iya Itu dong. yang harus dikawal. Iya. Mhm. Kalau gitu Mbak, apalagi yang mesti dikawal nih untuk proses di DPR-nya sendiri saat ini, apa yang sedang jadi diskursus selain daripada pemastian bahwa 20% ini anggaran pendidikan masih tetap dijalankan sesuai konstitusi. Apa yang menjadi diskursus? Yang menjadi diskursus mungkin untuk apa ajanya tuh ya, breakdownnya itu ya. Mungkin atau mungkin ada yang nanti bisa yang prioritas yang di Kemendikti sama Kemendikdasmu bisa jalankan lagi gitu. Kemudian untuk di KL itu juga berapa persen? Kalau di 3 kementerian ini sekitar 93 triliun. Dipangkas agregatnya jadi 62 triliun sih. 62 triliun agregat ya. Iya. Dari 3 kementerian. Nah, sisanya That's dari big. 724 triliun itu Iya, ya itu tersebar itu. benar. Itu. Artinya 702 kan 20% ini dari total anggaran APBN total ya. 20% ya, yaitu 700. 20 sekian triliun, heeh. Kalau yang sekarang udah ketahuan belum sih saat ini udah ada di angka berapa efisiensi dari 720 itu Itu gitu. belum sih. Sehingga harus Untuk di-cover 3 dengan kementerian yang lain ini gitu. aja total efisiensinya 62 triliun. Sorry, dari 93 triliun ke 62 triliun. Jadi dipangkasnya sekitar 30-an 30-an. triliun. Heeh. Iya. Untuk yang kementerian lain belum. Tapi Belum, 30 ya. triliun itu jatuhnya adalah anggaran untuk sektor pendidikan kan? Iya, anggaran sektor Iya, pendidikan. artinya dari total 700 triliun sekian itu sudah dikurangi 30 dari 3 kementerian ini gitu. Total ya, total 30 dari Alias 3 kementerian. sudah tidak sama tuh persenan Iya, alokasinya gitu ya. Alias lagi berarti harus di cover sama yang lain, yang lain. program lain ya. Iya, program Ya. lain sehingga Kita bisa harapkan memenuhi seperti itu. 20% Iya. untuk sektor pendidikan itu. iya. Dari mana itu kira-kira yang untuk Nah, memenuhi itu itu? dia. Masih belum tahu, ya? belum tahu. Masih belum tahu. Apakah nanti sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian juga akan ada efisiensi gitu juga dan dipindahin kemana, itu belum tahu. Kalau alokasinya udah tahu belum, Mbak? Alokasi apa nih? Kayak
30 sekian triliun yang diefisiensikan itu, yang dipangkas itu, yang disimpan itu akan direalokasikan kemana anggarannya? Sudah tahu belum dari Kementerian 3 kementerian ini? Belum ketahuan ya? Belum ketahuan sih. Apa mungkin buat makan bergizi gratis juga, nggak tahu ya. Iya. Kesana. Kita nggak tahu sih, yang tahu Ibu Sri Mulyani akan mengalokasikannya kemana ya. Kemarin soalnya juga ngobrol-ngobrol sama ekonom itu yang juga dinanti-nanti sama masyarakat sekarang gitu, termasuk mereka juga. Kayak yang penting tuh sekarang dari hasil alokasi, dari hasil efisiensi ini akan dialokasikan kemana aja nih jadinya gitu ya. Apalagi ini yang apalagi yang diefisiensikan dana pendidikan gitu, kayak wow harus benar-benar gitu ya. Pasti ini kencang banget ini ya. Kalau di DPR ada fraksi yang menolak nggak terkait, atau apa yang mereka tolak gitu? Kayaknya mereka sepakat buat itu sih, mengawal 20% itu. Makanya kemarin beasiswanya itu diblok, nggak usah ada Jangan efisiensi. ada yang efisiensi. Tapi yang Kemenq, yang beasiswa Kemenq itu katanya beasiswa Kemenq dibatalin. ya. Tapi kalau Kemenq juga membawahi LPDP kan. Betul. LPDP juga nggak dipangkas sih. LPDP nggak dipangkas. LPDP aman. Tapi yang program Kemenq itu beasiswa Kemenq 2025 itu tetap batal. Iya kan? kayaknya. Soalnya itu disampaikan sama Kementerian Keuangan juga di DPR gitu ya. Kita kawal juga bahwa batal nih. Makanya mungkin teman-teman karena dari Kemenq sudah membawahi LPDP kali ya, Dok. Jadi tapi tetap aja namanya beasiswa. Betul. Sementara ada aspirasi dari teman-teman di DPR kan, beasiswa jangan diganggu kan. Itu termasuk kayak beasiswa di kementerian lain, apakah ada? Nah itu dia. Efisiensi? Itu belum tahu sih. Belum tahu. Itu biasanya dibedas per kementerian lembaga kan? Iya benar. Tapi aspirasi dari teman-teman di komisi berapa? Kalau Komisi 10. Komisi 10 itu jangan sampai ada beasiswa yang dipangkas atau diefisiensikan anggarannya. Ya, lagi mengusahakan juga UKT nggak naik nih. Berarti untuk BOPTN-nya berharap tetap, aja ya, benar. nggak dipangkas juga ya sama BPP PTNBH-nya gitu. Buat yang di luar negeri, apakah ada pengaruh? Swasta maksudnya? Bukan, di luar yang udah dapat beasiswa, apakah ada anggaran misalnya LPDP katakan, atau mungkin dari kementerian lain gitu, misal Kementerian Pendidikan kan punya beasiswa sendiri juga. Jadi kayak program-program kayak ISMA yang kayak pertukaran pelajar itu sepertinya termasuk ya. Termasuk yang diefisiensikan. Sayang banget, padahal kita bisa pelajar itu dapat banyak banget pengalaman dengan pertukaran pelajar itu loh. Sedih banget tahu nasib teman-teman pelajar sekarang. Kemarin lah mereka sekolahnya telat daftarin PP apa? Ini SNBP. SNBP benar, SNBP. Iya. Terus sekarang juga mereka mau mencoba menimba ilmu di negeri lain juga kesempatannya hilang gitu. Betul. Atau berkurang. Betul. Semangat guys. Iya. Semangat teman-teman SMK nih yang nggak bisa ambil sertifikasi sama sayang banget. Itu luar juga. negeri juga nggak bisa. Gimana nggak kenceng tuh hashtag kabur aja dulu. Benar ya, hashtag kabur aja dulu. Ya kan gitu. Jadi orang pada nyari cara-cara gimana caranya kerja di luar negeri, menyiapkan apa aja gitu kan udah bahasanya. Ini gak, udah rame nggak dilihat sama Detik Edu? Udah kemarin sempat nulis. Jadi ada beberapa program kayak Ausbildung gitu kan, Jerman au pair, terus work holiday visa di Aussie gitu-gitu. Udah pada di list orang-orang ya. Iya. Bahkan ada yang bikin kayak gini ya Mbak, modal untuk ke negara A, B, C, D sekian, gaji per bulan sampai per tahunnya sekian, mereka berapa gitu misalnya. Sementara di Indonesia ada yang bikin perbandingan. Modalnya S1, S2, S3 tapi gajinya 3-6 juta per bulan. Iya ya. Jadi nggak imbang antara pendapatan sama modalnya. Betul. Kalau di luar negeri kita masih bisa hidup dengan gaji yang gitulah, layak. Betul. Masih bisa layak. That's why gue ada diskusi kemarin sama teman kayak teman-teman yang nyekolahin anak ke sekolah swasta ini berharap apa sih sama anaknya nanti ketika anaknya udah selesai sekolah gitu. Kayak kalian bayar sekolah mahal-mahal tuh, apakah anak kalian akan tetap kerja di Indonesia guys dengan gaji sekian? Padahal investasinya udah gede banget sekolah di swasta gitu misalnya. That's why kayaknya anak-anak sekarang tuh harus sudah apa ya
bukan dibekali apa sih Di namanya? apa? Diarahkan untuk Diarahkan. cari Iya, kerjaan iya. di luar aja ya guys. Oh Karena iya kalau iya di iya. Indonesia agak susah dapetin balik Bisa. modal gitu Oh misalnya. iya benar-benar Tapi bisa. ancaman brand-brand juga ya kayak gitu ya. Iya. Jadi Iya, nanti yang iya. pintar-pintar pada keluar negeri, Benar. terus yang di luar negeri sisa apa dong? Itulah akhirnya Iya penting juga. untuk negara, pemerintah menjaga apa ya, Investasi di bidang pendidikan. investasi, Iya, betul. stabilitas ekonomi gitu biar orang tetap di sini. Tapi itu ancaman besar sih ya Mbak. Iya kalau Iya. nggak segera ditangani bisa jadi seperti itu brand-brand. Termasuk Jadi- si kabur aja dulu itu. Kabur aja Hashtag dulu. kabur aja dulu. Yuk pindah yuk gengs gitu kan. Banyak kok yang gue udah di sini, sorry katanya gitu. Pocut mau pindah Aduh. kemana Pocut? Aku mau Oh, pindah iya. kemana aja yang mau bawa aku, tolong bantu aku pindah. Bawa daku pergi. Saat efisiensi. Waduh. Bagus Cakep lagi. banget. Bagus lagi. Rhyme banget rhyme ya. Iya, kan, nge-rhyme sangat kan. rhyming ya. Kan? Terima kasih Mbak Hani sudah mampir ke Terima Detik kasih Sore. banyak, Sama-sama. Mari kita Mbak. kawal Iya. 20% Kan ini 20% ya. APBN tetap ya. Betul, Iya dong. harus dong Iya, karena iya, itu iya. amanat konstitusi sudah kita pegang teguh itu. Nanti untuk update-nya silakan diupdate di Detik Detik Edu Edu. selengkapnya. Semua hal tentang pendidikan pasti akan di cover sama teman-teman Detik Edu. Yes. Alright, dan Betul. habis ini kita masih ada amunisi lainnya banyak. Yes. Kita akan masuk ke sesi The Hat Trick buat The Anda-anda yang Hat-Trick. sporty, Yoi. pengen update berita terbaru tentang timnas yang kemarin juga sadly harus kalah. Iya. Akan kita bahas bersama teman-teman dari Detik Sport. Terima kasih sekali lagi Mbak Hani. Terima But kasih. Sama. jangan lupa kita tutup dengan segmen bukan segmen, Apa nih? dengan Apa? tagline kita bersama. Jangan kemana-mana guys, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak Bukan cuma cuma hore hore, hore, hore. daku pergi saat masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore. Salam olahraga. Yeay. Masuk ke The Hat Trick biasa kalau udah hari Jumat waktunya kita Waktunya kita jadi menjadi sporty yang kau minta. Salah nadanya. udah Ya, kita tuh Ada. nggak master di bidang nyanyi cut. benar. Kita tuh master nanya-nanyain orang. Betul. Sebelum kita bergabung ke rekan-rekan Detik Sport, Yes. kita ke NTMC Polri dulu karena kita pengen tahu update traffic dari titik lainnya di kota Jakarta. Betul, masih bersama Ibda Syahara. Hai Ibda Syahara. Halo, selamat sore teman-teman di studio. Ketemu Selamat sore. lagi sama Ibda Aku tebak. Syahara. Sepertinya Gimana? ini dekat kawasan Kuningan deh. Apakah betul Ibda Syahara? Kalibata ya? Enggak, Kali- salah. Oh ini Kalibata. Betul. Oh betul Kalibata. Iya iya. Beda ya Kalibata sekarang ya. Iya. Oh gitu, Bapak udah lama gak main mau ke sana sekarang. Mumpung ada Ibda Syahara. Beli duren. Cakep. Enggak. Enggak Bantun. Bantun. Oke, Tenang kan habis ini langsung langsung apa? ngevlog. Oh Kok bener. ngevlog apa sih laporan? Oh ya. Oh, Bener. laporannya sekarang modenya nge-vlog. Pasti nggak Ya nyambung. udah. Baik, silahkan kalau gitu Ibda Syahara laporannya. Silakan Ibda Syahara Hai laporannya. guys, gitu ya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Dikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri akan kembali menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Kalibata. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya karena memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Antrian kendaraan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 20 km per jam. Namun di Tikar jangan khawatir bahwasanya pada saat ini juga sudah ada petugas kami
yang sedang berjaga di lapangan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Jalan MT Haryono pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Pada saat ini di kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami himbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 yang hendak menuju ke kawasan Jalan MT Haryono untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 14 maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan tersebut. Dan untuk kendaraan dengan plat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Jalan MT Haryono ataupun Pancoran pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Pada saat ini juga terpantau ramai. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak pejalan kaki. Tak hanya itu, kami juga mengingatkan untuk selalu berwaspada dan juga antisipasi, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di seberang tempat. Dan di Tikar sebagai Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. So pelanggaran, so kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Dan dengan Ibda Syarul melaporkan kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Ibda Syahara laporannya. Semoga abis ini lanjut bisa makan durian ya Ibda Syahara. Sambil ngevlog. Sambil ngevlog, betul. Nanti kita tonton. Terima kasih Ibda Syahara. Thank you. Terima kasih, happy weekend. Happy weekend. Ya, seneng banget gue dengar kata weekend tuh. Iya. Karena kalau udah weekend biasanya banyak pertandingan bola yang bisa kita saksikan. Betul. Ada apa ya? Tapi kita gak cuma berdua doang, tenang aja. Karena kalau ada hat-trick kita ada siapa? Ada. Siapa coba? Ada Mas Lukas Aditya dari Detik Sport. Gue tadi mau menyebutkan salah satu legend komentator sepak bola, cuma udah meninggal belum ya? Terus gue takut. Ya udah, Lukas Aditya di sini redaktor Detik Sport. Iya. Halo Edo, halo Pucut. Oh padahal welcome back tiap minggu. Emang ya kan hat-trick tiap hari Jumat, Cut. Iya ya. Kalau bisa tiap hari kita tonton tuh pemain-pemain bola di luar sana yang kayak aku suka yang naturalisasi. Oh suka lo ya emang tipe lo yang kayak gitu. Tipe saya kan Bapak tahu tipe saya itu. Mas Lukas, kita mau ngobrolin soal timnas under 20 yang kemarin ya. Juga sempat kita obrolin sebelum mereka berlaga bahwa targetnya adalah semifinal Piala Dunia. Tapi ternyata ke Piala Dunia kan targetnya. Iya ke Piala Dunia. Tapi ternyata di pertandingan pertama langsung kalah sama Iran. Yang memang adalah salah satu raja Asia lah ya. Gitu. Apakah itu kekalahan yang wajar atau justru catatannya? Sepertinya kemarin itu kan targetnya seri ya, bisa mencuri poin satu angka di pertandingan pertama melawan Iran. Dan memang Iran di Asia kan memang sebagai salah satu kekuatan sepak bola kan. Iya. Dan mereka sudah sering lolos Piala Dunia. Ya kalau melihat permainan kemarin memang sudah bisa diprediksi sih. Jadi tapi yang menjadi catatan adalah kenapa pemain kita itu nggak berkembang permainannya. Padahal persiapan untuk Piala Asia U20 ini juga udah cukup lama cukup panjang. Dan banyak match yang juga sudah dijalani. Mereka udah berlatih di Prancis, ikut turnamen di Toulon. Mereka udah ikut turnamen di Korea Selatan. Bahkan kemarin sempat terlalu besar kepala mungkin ya. Mungkin aku menyebutnya besar kepala karena mengalahkan Argentina 2-1. Dan itu disebut-sebut terus. Dan itu udah kemarin gitu. Iya. Dan kita harus menatap ke depan. Ya, buktinya kemarin lawan Iran kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa aja catatan kelemahan yang dilakukan Indonesia atau kesalahan yang dilakukan Indonesia kemarin adalah barisan gelandang kita seperti yang dulu-dulu di Piala AFF dan di
uji coba mini turnamen di Sidoarjo itu selalu kalah karena memang kalah jumlah. Kita memakai formasi 4-3-3, sementara Iran memakai formasi 3-5-2. Jadi otomatis jumlah gelandang kita kalah di tengah. Jadi salah taktik. Ya itulah yang harus dikoreksi sama tim pelatih ya. Ketika jalannya pertandingan seperti itu ya gimana caranya untuk adaptasi bagaimana agar bisa menjadi kontra strategi dari tim Iran. Oke, sayang banget ya 0-3 soalnya lumayan loh. Dan golnya itu bola atas semua. Bola atas dan semua. memang kelemahan kita selalu kan gagal memanfaatkan peluang dari bukan peluang permainan Situasi dari set bola piece, atas. situasi set piece dan bola atas. Jadi yang mengherankan adalah apakah itu tidak ada latihan. Betul. Mengantisipasi Harusnya itu sudah set piece jadi dan bola atas ya. salah satu latihan antisipasi ya Mas ya. Iya. Dan pemain Iran itu kan menang postur ya, Oh iya. Jadi ya sebaiknya itu harus dilatih sejak awal, drill untuk mengantisipasi bola atas. I see. Kalau Komentar Coach Indra Syafri apa sih setelah pertandingan? Apa ini catatan? Ya itu yang menjadi catatan adalah kenapa bola atas dan set piece itu bisa luput semua kemarin itu. Apalagi kita baru menit ke-5 udah kebobolan dari corner kick. Karena mental udah. Dan gol kedua Iqbal Gujangge salah timing untuk mengantisipasi bola udara. Dan gol ketiga ya udah kill the game buat udah kill the langsung game, drop soalnya 5 menit kan kena ya benar kena mental drop gitu loh jadinya. I see. Ya. Kalau misalkan kan badannya beda nih kan. Iran mungkin gede-gede. Sebenarnya kita tuh dengan perbedaan itu kalau misalnya kita mainnya bagus tetap ada kemungkinan kita bisa mengalahkan kan sebenarnya. Setiap tim itu pasti punya kelebihan dan kelemahan. Nah, Indonesia kemarin sudah dianalisis sama tim pelatih Iran. Kalau pemain kita tuh cepet-cepet sayapnya. Nah, dengan keunggulan Indonesia itu makanya Iran membendung sayap-sayap Indonesia dengan menggunakan 3-5-2 itu. Jadi tengahnya akan penuh. Di saat tengahnya penuh, kita akan susah untuk melahirkan bola. Dan kemarin kelihatan banget sih ketika kita pegang bola kita bingung sendiri mau dioper kemana karena jaraknya terlalu jauh dan akhirnya long pass bola hilang lagi. Tapi apa benar Mas analisisnya kalau kebingungan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan setelah gol pertama tercipta itu karena mental kita yang kena pada akhirnya. Karena kan kita juga datang berhadapan dengan Iran yang saat itu performanya sempurna. Dan gitu belum pernah kebobolan juga. Kayak tiba-tiba di menit ke-5 udah kebobolan sehingga mungkin pemain tuh udah buyar aja konsentrasinya gitu. Bisa jadi konsentrasi pemain menjadi juga buru-buru kan untuk gimana caranya segera mencetak gol dan akhirnya bolanya malah di umpan panjang terus padahal kita kalau umpan panjang pasti jelek. Pasti kalah. Iya pasti jelek dan banyak juga passing yang akhirnya membuat situasinya tuh 50-50 ketika pemain yang akan menerima itu ada di posisi 50-50 dengan pemain lawan. Jadi bolanya akan hilang seperti itu. I see. Mudah-mudahan memang beneran karena mental kemarin tuh udah kena duluan ya. Iya karena 5 menit Artinya 2 pertandingan lagi tuh masih bisa dimaksimalin. Pertandingan kedua kita akan melawan Uzbekistan. Tetap tinggi-tinggi nih orang. Dan Uzbekistan juga sedang bagus berkembang, juga sedang sangat bagus. Indra Syafri pernah bertemu Uzbekistan di Piala Asia U19 2014. Waktu itu masih Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan, kita kalah 3-1. Nah, di Piala Asia 2014 itu kita menjadi juru kunci karena 3 kali kalah di fase grup. Nah, jangan sampai nih sejarah buruk ini terulang di Piala Asia kali ini. Kan targetnya lolos tapi. Ya, lolos ke semifinal kan untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Tapi berarti harus menang ya masih dua-duanya. bisa tapi kan masih ada kesempatan bisa. kan. Cuman dengan melihat permainan kemarin sepertinya masih jauh sih. Mimpi kita untuk lolos Piala Dunia lewat Piala Asia kali ini. Pertandingan Uzbekistan versus Yaman siapa yang menang kemarin? Menang Uzbekistan 1-0. Oh, 1-0. Jadi besok itu pertandingan hidup mati buat Indonesia. Kalau misalnya mau menjaga asa, ya kita harus menang lawan Uzbekistan. Cuma sepertinya akan berat sih. Besok ya? Besok tanggal 16. Besok tanggal 16 berarti hari Minggu. Ya.
Nah kalau misalkan Garuda Muda ini nggak mencapai target dalam Piala Asia U20 ini nih Mas, apakah ada kemungkinan evaluasi kepelatihan Indra Ya Syafri? jelas harus, dan memang kelihatan sih kemarin taktiknya minim sekali yang cuma mengandalkan sayap. Iya. Tidak ada, Iya, dan rasanya tidak ada progres gitu ya. Iya, dari 2018, 2013, 2014 bahkan. Tapi ya memang peruntungan Indra Syafri itu memang tinggi sekali ya, kemarin Piala AFF juara. Sempat juara ya. SEA Games juara. Ya, tapi untuk di level Asia memang belum sih. Kalau mengandalkan keberuntungan itu akan sangat susah. Oke. Tapi kansnya gimana Mas untuk bisa ditelisik nih untuk Uzbek dan Yaman? Apakah masih bisa kita curi poin dengan penampilan, katakanlah mungkin penampilan kita kemarin itu karena tekanan mental yang begitu luar biasa menghadapi langsung tim sekelas Iran gitu. Tapi memang Iran ada di atas kita sih levelnya kemarin ya. Dan timnas ya realistis menunggu di belakang untuk mengandalkan serangan balik. Tapi ya memang semua strategi yang diterapkan oleh Indra Syafri sudah terbaca semua, jadi gampang aja diantisipasi. Nah besok PR-nya adalah, kemarin kan sebelum turnamen Indra Syafri bilang akan mempunyai formasi strategi rahasia. Ya semoga besok bisa beneran dikeluarkan, nggak kayak yang kemarin. Dan kemarin yang semua. Iran tuh bukan strategi rahasia yang dimaksud ya. Semoga. Iya. Semoga. Ternyata strategi rahasia yang dimaksud adalah strategi yang selama ini udah dipakai. Iya. Gimana rahasianya? Iya. Atau mungkin ada pemain yang belum dikeluarkan, Mas? Rahasia berarti. Karena kemarin pergantian cuma 5 orang, pasti ada yang belum dimainkan. Cuma ya kayaknya yang belum dimainkan ini memang apa, jam kah yang memang kayak game changer gitu? Kalau itu kayaknya udah dimainkan semua deh. Udah dimainkan semua ya? Karena di dalam tim itu biasanya kan ada 23 pemain. 15 pemain itu yang siap untuk dimainkan kapanpun. Nah, sisanya akan ya jadi kalau misalnya ada yang cedera dia harus siap. Gitu. Siapa kemarin yang mainnya? Ya kalau nggak bisa dibilang jelek banget, tapi yang kayak underperform gitu Mas. Lini belakang sih. Lini belakang. Lini belakang kemarin ya kurang. Yang Donitri juga kemarin tusukannya kurang. Dia juga beberapa kali salah umpan. Dan clearance kita itu asal buang aja. Ketika Iran yang clearance, mereka bisa menciptakan situasi 50-50 bahkan akhirnya membahayakan gawang Indonesia. Ini baru pertama kalinya ya timnas kita main di level setinggi ini untuk yang 20. Udah beberapa kali. 2018 kan kita lolos ke perempat dengan final. Materi skuad yang sekarang gitu maksudnya? Enggak. Udah pernah kan? Kan dulu Egy, angkatannya Egy. Karena iya, enggak maksudnya masih yang materi sekarang pernah enggak? U19 ya. U19 yang kemarin juara. Oh iya benar. Itu artinya harusnya sih mereka udah enggak grogi lagi ya mainnya. Harusnya mereka udah chemistry-nya udah kebentuk lah. Iya, harusnya ya. What's going on ya? Apa memang benar karena satu lawannya memang jauh lebih bagus. Betul. Dan mungkin ada demam panggung juga, dan sebenarnya yang menjadi catatan juga adalah pemain kita itu terlalu sering memegang bola sendiri, membawa bola sendiri, tidak melarikan bola ke temannya, karena bagaimanapun juga menggiring bola sendiri dan mengoper bola lebih cepat itu akan beda. Namanya juga sepak bola, permainan tim ya, kolektif. Kalau sendiri namanya tenis. 2 itu. Tenis juga kan ada sendiri single. Lempar lembing itu sendiri. Oh benar. Javelin throw kan. Oh iya benar. Benar. Oh maksudnya ada lawan. Ada lawannya, kan ini sendirian. Ini dong Mas, kasih nilai performa U20. Kemarin dari 10 dari 100. Dari ya 5 lah. 5 ya. Karena soalnya kita belum melihat daya juangnya pun belum kita lihat di situ kemarin, masih ancamannya juga nggak terlalu bukan berbahaya. main di Piala Asia gitu ya Mas ya. Ya paling berharap aja pemain seperti Jens Reven, Marcelinus Olaoma gitu bisa mengeluarkan performa terbaik. Dan lini belakang juga jangan inilah shaky lagi, jangan terlalu gampang goyang, karena bola atas itu akan menjadi andalan Uzbekistan juga sepertinya nanti.
Ya, itu harus Oh, menjadi iya. PR untuk Indra Safri gimana caranya mengantisipasi. Uzbekistan kekuatannya di mana? Ya permainan kolektif juga sama seperti Iran. Sepertinya juga akan melihat pemain Indonesia kemarin lawan Iran ya akan memaksimalkan bola atas juga sih karena memang sangat Mereka kopi kayak terlalu Iran ya. lemah antisipasinya Iya. kemarin. Nah, Tapi harusnya sih, maksudnya itu adalah kesalahan atau kelemahan yang semua orang tahu dari Indonesia gitu. Dan kita pun tahu kelemahan kita di situ. Harusnya Coach Indra Syafri sudah memitigasi risiko itu dengan strategi lain. Padahal kan? dengan postur pemain yang sekarang kita Kita bisa banyak berani duel. juga yang bisa duel atas gitu. Iya. iya. Kalau dibilang mental, sebenarnya mereka bukan kali ini tampil Bahkan di juara di Piala turnamen AFF loh. setinggi ini gitu. Jadi apa karena mainnya di luar? Bisa lebih Kemarin kan? Piala AFF kita main di Indonesia ya. Iya. Indonesia Iya. ya. Kan pasti ngaruh kan main di kandang. Kayaknya gara-gara dulu. liganya deh mas. Ya itu tadi dulu yang kita bahas juga. Iya. Gimanapun juga ya timnas itu adalah muara dari Betul. pembinaan. Kalau pembinaan kita masih belum Kalau bagus, hulunya jelek ya hilirnya pasti masih jelek. ya. Dan kemarin juga banyak kejadian yang bikin malu ya di Liga 2, Liga 3, Liga 4 kerusuhan gitu tuh masih menjadi warna di sepak bola kita. Dan itu harus segera diperbaiki sih kalau kita mau sepak bola kita maju dan Kayaknya karena masih ada excuse ya untuk apa namanya tidak membangun sebuah kompetisi yang sempurna tuh dan sehat tuh masih ada excuse gitu. Kalau ada salah-salah ya nggak apa-apa lah. Iya, Padahal iya. ya disiplin itu yang penting ya. Iya disiplin Iya, dan harus berkelanjutan. Tiap tahun ada dan kompetisinya yang panjang agar anak-anak muda ini bisa merasakan kompetisi sejak dini. betul, Dan nanti iya. kita ketika sudah di level yang lebih tinggi lagi ya udah biasa dengan persaingan itu. Iya betul. Masa kita masukin minyak terus berharap keluarnya anggur gitu. Kayak gitu. Enggak, Kompetisi iya, kita iya. masih bisa dibilang masih sangat belum baik gitu penyelenggaraannya, tapi kita berharap timnas kita bisa perform dengan memukau gitu di kompetisi Kan juga sekelas Piala Itu Dunia. melakukan mukjizat juga bisa Ah, membuat air tidak menjadi anggur cukup. kan ya. Tidak cukup. Nggak bisa. Kalau Banyak kata orang tuh nggak cukup cuma berdoa, lo harus berusaha juga. berusaha juga. Berikhtiar. Betul. Iya. Berikhtiar. Ya, berarti masih banyak ya yang harus PR-nya banyak banget. diperbaiki. Tapi Dan kan semoga PSSI juga nggak cuma memperhatikan timnas aja ya. Karena Kesannya begitu iya, sekarang karena soalnya ya. kesannya begitu di sepak bola Tembusan ke Erick Thohir. di kompetisi domestiknya juga diperbaiki dong. Betul, gitu. Dan betul. Iya. kemarin infrastruktur kan udah beberapa Benar. stadion udah direnovasi, infrastrukturnya udah bagus ya. Sekarang Benar. kompetisinya juga harus dibenerin juga. Somehow sebenarnya gue lumayan miris sih mas ngelihat situasi sekarang di mana PSSI berusaha ngejual timnas padahal kompetisinya sendiri tuh Jelek banget ya. masih belum benar gitu. Iya. Dan lebih bikin mirisnya lagi, timnas nih saat ini kan banyak banget yang dijual nih dari timnas nih ya. Mulai dari konten eksklusif pemainnya yang memang lagi disenangi banyak sekali masyarakat, Jersinya. jual jersinya, jual hak penggunaan pemain segala macam. Banyak lah yang dikapitalisasi nih sama PSSI sekarang dari timnas kita. Tapi bitter truth-nya adalah padahal hulunya aja nih belum benar gitu loh. Walaupun memang PSSI atau Pak Erick Thohir selalu bilang ini berjalan paralel segala macam, tapi belum melihat nggak kita ada. lihat iya. Terus ketika kita ngomongin pembinaan usia dini yang di level SSB gitu ya, masih belum ada penyeragaman istilahnya kurikulum lah. Kurikulum antara satu SSB dengan satu SSB yang lain tuh beda-beda. Jadi ketika sudah disatukan di satu tim, misalnya timnas pelajar atau timnas apa gitu. Jadi beda-beda Jadi ininya susah ya, tetap approachment-nya ya. Oh harusnya itu satu kurikulum ya di Iya, negara-negara karena lain di best practice-nya. Jerman pun bahkan SSB itu wajib memakai formasi tertentu karena ketika nanti masuk timnas itu ya udah gitu. jalan gitu. Makanya mereka santai aja mau pemainnya siapa aja udah jalan. Ya. Oh, kita berarti juga Kita nggak ada standar. mencontoh Iya, dong. dan sebenarnya ada sih Villanesia itu yang filosofi sepak bola Indonesia. Cuma ya sampai di level SSB itu akan susah penerapannya karena ada pelatih-pelatih yang memang ya udah ngapain harus menerapkan itu. Aku udah lebih lama ngelatihnya gitu. Pakai filosofi sendiri. Oke. Termasuk Banyak sih SSB-nya tantangannya. Coach Sintayong juga. Ya, belum lagi
misalnya ada klub itu di kompetisi tertentu ada yang ya udah satu paket nih dari SSB ini untuk berkompetisi di sini, bayar berapa gitu. Oh ya, gitu. Gitu. Ada juga sih cerita-cerita seperti itu. Which is praktik yang salah ya kayak gitu ya. Karena pembinaan itu juga tanggung jawab klub juga kan. Betul. PR besar sekali di tengah euforia kita beli jersey timnas, beli jersey training pre-match, apapun itu dengan berbagai macam versi. Orang berlomba-lomba nge-war segala macam apapun lah motifnya itu, tapi ya harus dipikirin gitu kompetisinya jangan ditinggalin. Kalau berharap timnasnya bagus, berharap juga kompetisinya bagus juga. Benar. Kalau mau pemerintahnya bagus, wartawannya juga harus baik. Kalau kata gitu. pejabat yang satu itu, which is wrong ya, kayak gitu. Ini dong skor. Oh prediksi. Aduh. Prediksi dong. Ada Coba entah. Termasuk ke narasumber kita loh. Enggak, soalnya udah weekend orangnya. Jadi kayak ayo brain road gitu kan. Coba prediksi Mas. Kalau Indonesia menang itu agak berat ya. Paling kalau menang pun 1-0, tapi kalau kalah malah bisa telak, bisa 2-0, 3-0 juga. Jauh tuh Mas tapi rentangnya kalah dan menang. Yang mana yang jadi prediksi nih? Indonesia Uzbek. Seri sih kayaknya udah lah. Seri ya. Yaman tanggal berapa yang lawan Yamannya? 3 hari. Selang 3 hari. Ya. Oke. Ya amin untuk kemenangan. Iya Seri betul. juga. Amin. Yang penting kita sih sebenarnya berharap timnas tuh melakukan yang terbaik aja. Kalau pada akhirnya hasil di lapangan mau menang kalah atau seri gitu, itu ya game memang harus ada. Tapi paling nggak kita ngelihat ada progres permainan yang baik. Iya permainannya baik. Nggak apa-apa kita terhibur. Sama begitu juga dengan klub-klub yang kita favoritkan. Tolong mainnya yang bagus. Kita tuh pengen nonton kalian biar terhibur. Betul. Klub yang ini ya, klub yang banyak serinya itu ya musim ini. Bianco Seri namanya. Bukan Bianco Neri. Anyway, terima kasih banyak Mas Lukas. Sama-sama Pocut. Tutup dulu the hat-tricknya. Selamat weekend anyway. Lebih ke selamat piket ya. Selamat piket karena ada bola ya. Banyak yang piket minggu ini soalnya ada yang piket bola, ada yang piket konser, ada yang piket ekonomi, finance, banyak juga. Banyak piket apa? Banyak. Oh ada juga ya finance-nya. Kita mengawal anggaran. Efisiensi ya. Oke. Ya. Kita udah jam 5:30 juga, pengen break dulu karena habis ini kita mau ke Sunset Talk. Ini seru banget nih guys, Sunset Talk-nya. Seru. Karena yang akan kita obrol adalah soal CINTA. Bener. Bukan cintaku bertepuk sebelah tangan. Bukan. Dong. Bisa jadi bertepuk sebelah tangan, tapi nggak tahu deh kalau lewat forum ini ya. Namanya Golek Garwo, tau nggak Mas? Golek Garwo. Tahu lah, cari istri. Cari suami. Benar. Iya Golek Garwo. Orang Jawa mesti tahu ya Mas ya Golek Garwo ya. Cari jodoh lewat Golek Garwo. Seperti apa? Kita akan cari tahu bersama di Sunset Talk bersama narasumber yang spesial kami siapkan. Sesaat lagi. Detik sore. Nggak cuma hore-hore. Nyari jodoh, nyari aja. Hai, masih di Detik Sore? Gak cuma. Hore-hore. Kok kita cuma berdua, Cut? Iya. Loh, yang lain mana? Biasanya kita mau curhat-curhatan ceritanya. Ceritanya kita mau curhat. So, kita kan mau mencari pasangan hidup nih. benar. Ya kan? Emang iya benar? Iya kan? Aku lagi menunggu yang mau memberikan cincin di jari. Kanan kiri sih. Lo yang udah pernah. Makasih ya infonya. Di jari kanan. Gitu kan. Bener. Gue lupa deh nama tradisi yang akan kita bahas ini. Karena ini kita pengen bahas satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di Pulau Jawa gitu ya. Oleh suku Jawa. Ada namanya semacam take me out-nya Indonesia. Betul. Gitu Detik. Apa namanya Cut? Namanya adalah
Golek Garwo. Golek Garwo. Namanya adalah Golek Garwo. Tadi kita baru aja dikasih tahu ini artinya adalah kebetulan kita berdua bukan dari suku Jawa, jadi kita tanya artinya apa, ternyata cari pasangan. Iya, mencari pasangan hidup ya. Bener, kalau kita riset dikit tadi, ini tuh kayak take me out, jadi kita datang ke satu lokasi secara offline, langsung ada di sana, kita kenalin diri kita kasih tahu kriteria pasangan kita kayak apa, and then yang lain juga begitu, kemudian di-matchin gitu ya. Iya, seperti itu kira-kira. Masih ada loh, kayak gitu. Iya masih ada, kirain kayak itu kan kayak dating apps offline gitu kan. Betul. Kirain udah gak ada, ternyata masih ada dan masih banyak banget yang menggemari. Karena kan emang mungkin kalau di zaman sekarang kan dengan kesibukan dan lain-lain cari pasangan lebih sulit kali ya. Iya, karena banyak waktu yang habis gara-gara kerja, cari duit. Apalagi buat masyarakat perkotaan mungkin kayak ya one click away aja dari aplikasi gitu. Gak ada waktu kayaknya buat datang ke satu tempat dulu macet-macetan, terus ketemu bareng-bareng di situ gitu loh. Tapi ini menarik banget budayanya, menarik untuk kita diskusikan. Bagaimana di tengah modernisasi ini masih ada nih budaya kayak gini gitu ya. Cari jodoh langsung dikumpulin di satu titik gitu. Wah, menarik sih. Nah, kita udah terhubung sama siapa nih, Pak Edo? Sama siapa kita akan terhubung sore ini? Coba. Ayo sama siapa? Ayo sama siapa? Sama siapa kita akan terhubung hari ini? Karena kita hari ini bintang tamunya juga tidak dapat hadir. Iya, betul. Langsung di jadi kita studio. Online. Makanya kita online. Tapi sebelum kita sapa bintang tamunya, mungkin Pocut bisa kasih tahu sedikit kalau misalnya orang di dating apps gitu ya, atau pas lagi cari jodoh, apa sih biasanya kriteria-kriteria yang disampaikan tuh sama perempuan lah ke laki-laki gitu. Oke, kalau perempuan ya, biasanya kalau perempuan kriterianya adalah kita anaknya fisik banget gak sih? Kita ngelihat kayak. Jadi langsung ke kriteria fisik ya? Iya, kalau misalkan physically oke, kita baru kayak set ketemu gitu. Mungkin ya, cuman kebetulan aku sama pasangan aku kan ketemunya organik ya. Tidak sengaja. Hai kamu yang lagi nonton. Siapa namanya? Apa? Mau salam-salam gak? Oh, salam-salam ya. Hai Vanes, my Valentine. Vanesnya yang anggota FC bukan? Bukan, itu Vanesu. Salah ini. Tapi kita gak mau ketemu sama Vanes sore ini. Kita mau ketemu sama Mas Rian Budi Nurianto, Ketua Fortais dan Nikah Bareng Nasional. Hai. Selamat sore Mas Rian. Mas Rian. Selamat sore. Wih, selamat sore. Lagi di mana tuh, All Mas? the way from San Francisco. Wow. Ya, yang penting selalu ada di hati semuanya gitu. Selalu ada di hati. Mas, ini kita jujur nih, kita baru tahu ternyata ada Forum Nikah Bareng Nasional. Iya, baru tahu loh. Cerita Mas, dulu dong banget. Mas soal forum ini, kenapa bisa ada dan apa aja kegiatannya Mas? Ya, forum ini memang didirikan sejak pasca gempa bumi. Sejak pasca gempa bumi di tahun 2026. 2006 ya, maaf 2006. Kalau 2026 backwards dong jadi. 2006 ya berarti. Dari masa depan. 2006 ya. 2006. Gitu ya, 2006 gitu pasca gempa bumi Jateng dan DIY, di mana itu meluluhlantahkan semua bangunan dan pada waktu itu kan otomatis kebutuhan untuk samban itu kan belum terpikirkan. Makanya kita fasilitasi, kita buat adanya bagaimana memfasilitasi mereka untuk selain recovery secara fisik juga recovery ya non fisik, yaitu salah satunya bentuknya ke pernikahan begitu, ceritanya begitu. Ini forum nikah bareng nasional ini juga sama dengan forum cari jodoh itu tadi, si Golek Garwo ini. Golek Garwo. Jadi di kita ini bedanya sama tempat-tempat yang lain atau di dunia, yaitu adalah Golek Garwo kita ini jelas ada tujuan pastinya ke pernikahan begitu. Jadi ada jaminannya ke pernikahan. Jadi insya Allah para pasangan yang pencari jodoh di kita ini kalau tidak bisa menikah sendiri karena keterbatasan satu dan dua hal, kita fasilitasi dengan adanya nikah bareng. Karena nikah bareng ini selalu istimewa dan unik dan pertama di Indonesia bahkan di dunia. Belum ada begitu konsepnya. Jaminannya apa Mas kalau Golek Garwo ini akan
membawa ke pernikahan gitu. Iya, iya. Nah, jaminannya adalah bahwa pasangan di sini itu adalah pasangan-pasangan serius, kemudian notabene mereka tendensinya adalah bukan untuk hanya berkenalan saja atau bertaaruf atau berpacaran, tapi muaranya adalah membina suatu keluarga yang sejahtera secara jasmani maupun rohani untuk membangun Indonesia ke depan lebih baik lagi, begitu. Kemudian kita fasilitasi apabila mereka ada keterbatasan untuk menikah, kita fasilitasi dengan adanya ini nikah bareng yang selalu kita bikin tematik dan istimewa, begitu. Oh gitu. Oh, sama dengar-dengar Mas Rian nih ketemu sama istrinya Mas Rian juga dari Golek Garwo ini ya Mas ya? Kisahnya mengharu biru itu. Jadi kan kelihatannya wajah saya itu juga nggak jelek-jelek banget ya. Kayak dengan yang dengan hostnya juga nggak kalah zaman dulu mudanya mungkin seperti itu. Tapi ya ternyata ya nggak laku-laku sehingga ya mau nggak mau ya harus difasilitasi di suatu tempat ya ajang yang kita buat di Golek Garwo ini sehingga alhamdulillah bisa ketemu dan ya mungkin bisa dikatakan agak khilaf gitu ya, Kak. Agak khilaf. Humble sekali Mas Rian ini. Sekali luar biasa. Mas, Golek Garwonya sendiri itu sejak kapan Mas? Ya, Golek Garwo ini kita buat sejak tahun 2011 ya. 2011 kita buat. Harapannya ya cukup yang jadi korban saya aja. Sulit-sulit cari jodoh. Harapannya yang lain enggak? Udah ya bisa mudah, bisa memilih dan insya Allah di kita ini bahasanya ready stock ya. Oh, ready stock loh. Ini tadi kita sempat singgung kan Cut kalau di awal ini tuh kayak Take Me Out tapi versi benerannya gitu. Kalau Take Me Out kan reality show. Mungkin Mas Rian pernah dengar Take Me Out sebuah acara reality show di TV yang ngasih tunjuk kita tuh punya apa aja, kita siapa dan cari pasangan dengan sejumlah kriteria. Terus ada match-nya nih di depan gitu. Ini kayak gitu Mas? Konsepnya kira-kira mirip-mirip gitu kah? Kalau kita tidak niru ya Mbak, karena kita dahuluan daripada mereka dan kita ini dan tidak ada settingan dan tidak ada iklannya, tidak ada muatan iklannya. Iya benar-benar. Nah, jadi dari nol pendidikan sampai S1, dari yang biasa sampai Dirut BUMN, dari yang biasa sampai artis begitu. Jadi kita artis juga. Oh ada, artis ada Mas. Dan dari dalam negeri sampai luar negeri kita juga ada. Wow, udah internasional. Keren. Jadi supply-nya mau lokal sampai impor ya. Ya, cuma lokal kembali ada. Ya, betul, kita kembali lagi bahwa kita ini acaranya Golek Garwo. Golek Garwo itu adalah garwo itu si garing nyawa. Jadi mencari sebelahan jiwa yang berada di tempat yang mana. Kita nggak tahu. Makanya jodoh itu harus kita jemput, kita upayakan. Betul. Yang seperti ini, yang real. Dan di mana kalau mereka bisa datang di jumpa daratnya kita fasilitasi, tapi kalau tidak ya kita berikan nanti dengan sebuah data yang dengan data tersebut mereka bisa berinteraksi dan serius. Kemudian kita harapkan sebelum ke jenjang pernikahan kita kasih pembekalan, kemudian kita mintakan mereka untuk cross check. Misal kalau dari luar Jawa ya kita cek asalnya dari mana, mereka untuk lihat performanya keluarganya seperti apa. Jadi biar asli tahu betulnya. Baru setelah itu mereka nanti merencanakan pernikahannya. Nah kalau pernikahannya mereka ini terbatas karena biaya dan suatu halnya, kita anjurkan untuk bisa ikut di nikah bareng yang selalu istimewa begitu. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya semua orang dari semua kalangan itu tuh boleh ikutan Mas? Semua kalangan dan semua suku bangsa dan semua agama. Jadi kita bagi nanti warga muslim kita ada data muslim, kemudian bagi non-muslim kita juga ada data yang non-muslim seperti itu. Oke. Kalau umur Mas, ada dari umur berapa ke berapa kah? Ada maksimalnya kah? Umur kita sesuai dengan anjuran pemerintah dari usia 19 tahun sampai ke atas. Kita bahkan rekornya itu pernah menjodohkan usia 80 dapat 60 tahun gadis. Luar biasa. Wow. 60 tahun gadis dapatnya. 60 tahun gadis luar biasa. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Mas, diceritain dong ke kita, jadi prosesnya mencari jodohnya ini di Golek Garwo ini kayak gimana Mas? Dari awal sampai akhirnya nanti mungkin dia menemukan pasangannya. Ya, prosesnya awal mulanya mereka adalah mengirim CV dulu. CV, oke. Biodata, kemudian termasuk di situ dirinci karakteristiknya yang dicari seperti apa, kemudian karakternya dia seperti apa, dan itu disesuaikan dengan yang dia harapkan. Kemudian nanti dilampiri dengan data seperti identitas diri yang asli ya, maksudnya yang asli itu yang autentik dalam artian bahwa
dia itu posisinya single yang jelas, ataupun kalau sudah mungkin janda atau duda, dia janda dudanya yang jelas, ada akta cerainya, kemudian sudah jelas, dan kemudian berikutnya mereka mengirimkan via online ataupun offline ke tempat kita. Apabila bingung, mereka bisa menghubungi ke hotline kita di 081 579 08 232. Itu di nomor hotline kita. Dari situlah mereka nanti akan kita balas. Kemudian nanti di hari pertemuannya kalau mereka datang, ya kita persilakan untuk datang. Disitulah nanti kita pertama kita motivasi dulu. Kita motivasi intinya bagaimana ajang ini dibuat. Kemudian yang biar mereka tumbuh semangatnya untuk dalam pencarian jodoh, karena jodoh ini tidaklah mudah, penuh misteri seperti lagunya Dewa, kan begitu. Iya. Dan disitulah nanti terjadi langsung pencariannya di situ, langsung bagaimana kita mencoba untuk menemukan belahan jiwa yang ada di sebelah mana. Di situ terjadi nanti istilahnya transaksi langsungnya, dalam artian bagaimana kita nanti bisa menggadukkan mereka dengan kita sebatas kemampuan manusia, karena semua ini kan sudah disuratkan oleh Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa begitu. Betul. Pernah nggak Mas menikahkan atau menemukan pasangan yang beda agama dan bersatu akhirnya? Ya, kalau itu memang kita ada beberapa kali seperti itu. Cuma nanti ujungnya pernikahan kita kembalikan ke masing-masing ya, karena agama itu kan hak setiap manusia dan setiap negara itu punya perundang-undangan masing-masing untuk pernikahan. Jadi semuanya kita kembalikan ke yang bersangkutan. Cuma kalau yang kita fasilitasi di sini adalah dari ajang pencarian jodoh, kemudian pernikahan yang kita buat secara unik seperti ini begitu. Oke, kalau misalkan kisah perjodohan yang paling berkesan, mungkin ada nggak Mas yang kayak Bun inspiratif banget atau seru banget? Ceritanya Mas Rian gitu. Sendiri deh kayaknya. Iya, apakah ini ceritanya Mas Rian sendiri? Jangan, kalau saya nanti enggak berdarah-darah nangis lagi. Ya karena kita sering kalau saya sendiri inspirasi kita buat ini memang saya sendiri melakukan seperti tadi saya matur, memang dikatakan lebih ya silakan, tapi saya merasakan bahwa tidak mudah mencari jodoh dan kelihatannya memang harus diupayakan, harus ada yang memfasilitasi. Dan harapan kami ini semua pihak, karena Indonesia ini kan Pancasila dengan asas gotong royong, ya kita ini akhirnya bahu-membahu membantu masyarakat yang banyak keterbatasan untuk bisa mendapatkan jodoh. Nah, yang kita bantu di sini tidak hanya teman-teman yang biasa, tapi banyak juga teman-teman disabilitas, baik apapun disabilitasnya, itu kita sering menemukan, sehingga kadang-kadang di situ timbullah bahwa dia akan menjadi mata saya dan dia akan menjadi kaki saya. Jadi ada pasangan yang mungkin mohon maaf tidak punya kaki, ada juga pasangan yang tidak punya penglihatan, sehingga ketika mereka bertemu dan bisa menikah, mereka bisa menjadi satu itu. Ibaratnya dia menjadi kaki dan dia menjadi mata dia untuk menjalani kehidupan bersama. Itu sangat-sangat mengharukan, dan bahkan kita sering satu keluarga itu bisa mencari jodoh bersamaan. Jadi ibu, anak. Wow. Nemuin gitu. Unik-unik ya. Seru banget. Bisa jadi, kayak gitu. Ya, seru begitu, karena ini realita yang ada, mohon maaf, di samping kita, di masyarakat Indonesia dan dunia yang mau nggak mau kita akui ada. Ya, termasuk mungkin yang ada di depan saya ini, para host-host yang ganteng dan cantik itu juga sama ini kelihatannya problemnya. Masnya cenayang ternyata. Cenayang. Mas, tapi kita penasaran, ini harus langsung ke lokasi kah atau ada online juga? Karena kan di tengah era yang modern ini orang semua via digital, banyak dating apps segala macam gitu. Apa yang ditawarkan sama Golek Garwo sehingga orang-orang masih mau gitu mengikuti forum ini? Ya karena satu, ini gratis dari pencarian jodoh sampai nikahnya. Bahkan nikah itu tidak hanya difasilitasi dari mahar, kemudian busana, rias, kemudian dekorasi, dokumentasi, sama priwet, sampai tasakuran, bahkan sampai bulan madunya itu juga gratis. Bulan madu pun juga Mas. Sorry Mas, sorry Pak. Ya semua gratis. Jadi semua ini wujud kreativitas teman-teman yang peduli untuk membahagiakan ini para pasangan pengantin yang pengen mereka untuk hidupnya selayaknya pada umumnya begitu. Jadi mereka rasakan seperti pengantin-pengantin pada umumnya seperti itu. Itu pendananya lewat mana Mas? Bisa memprovide itu semua?
Kalau ini dananya ya yang jelas dari sodako kreativitas teman-teman yang mensodakokan, ibaratnya bukan berupa uang tapi berupa kreativitas. Jadi kalau yang tukang cincin ya mengaitkan cincinnya. Oh gitu. Oh, oke. Yang tukang rias ngasih riasnya, yang kayak gitu itu, dan selalu yang tukang dekor ngasih dekornya. Semua ini wujudnya seperti itu, gotong royong bersama-sama dan selalu unik dan pertama di Indonesia bahkan di dunia, cuma tidak kita catatkan di rekor karena kami tidak punya dana untuk mencatatkan di rekor, mohon maaf. Gitu, siapa tahu ada tikers yang dengar boleh nih dicatatkan ke rekor ya kan. Iya, mungkin Museum Rekor Indonesia bener mau dengerin ini ya. Mas, cuman kan ini kan tiap ada pernikahan itu temanya beda-beda nih Mas, ya kan? Ya. Ini tuh ide-ide kreatifnya tuh dari mana sih Mas? Ya, jadi ide kreatifnya itu yang jelas dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, itu betul, benar-benar setuju. Jadi tidak bisa kita konsep. Jadi kadang-kadang kita idenya, oh nikah di atas pesawat, oh nikah di atas kereta api yang berjalan, oh nikah di dalam di atas gajah, oh nikah di dalam kapal, oh nikah di dalam guci keramik, oh nikah apa kayak gitu, itu selalu mengalir lah begitu. Dalam harapan kami dengan pernikahan ini atau perjodohan ini kami bisa membantu menciptakan keluarga yang sejahtera, keluarga yang Pancasilais, yang punya kemampuan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi begitu. Iya. Kalau semuanya dibantu sama Golek Garwo begitu ya, atau mungkin Forum Nikah Nasional ini, nikah bareng nasional ini, berarti untuk setiap pernikahannya itu selalu diselenggarakan secara massal ya Mas ya? Ya, selalu konsepnya bareng ya. Konsepnya bareng. Bareng-bareng. Dan itu dari awal sampai akhir beneran kalau memang orang ini katakanlah tidak punya biaya atau minim biayanya, itu bisa dibantu sama teman-teman semua gitu. Ya, jadi kami membuat ini dan bahkan yang kemarin terakhir di awal tahun 2025 ini ya, 2025. Kemarin kita buat nikah bareng 1 minggu full nonstop. Oh wow, 1 minggu full nonstop. Wow. Ada berapa 7 pasangan hari itu 7 Mas? malam pesta ya. Makanya ada berapa pasangan itu kemarin Mas? konsep kita adalah kita buka dan bahkan kita juga ada pencarian jodoh yang alhamdulillah juga cukup viral karena kita tidak mengejar viral karena kita buat sejak 2006 itu tidak ada kata-kata viral tidak. Tapi kami ingin mempersembahkan di tengah kegelaisian kita sadar bahwa sekarang ini banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita sebangsa dan setari ini yang tidak bisa menikah karena banyaknya keterbatasan ataupun mohon maaf tidak ada hasrat untuk ke situ. Saya kurang tahu karena apa, mungkin karena tidak ada pasangan atau karena tidak ada biaya. Makanya kami kemarin secara agak orang sinting, orang gila kayak gini, saya kemarin agak menggila dikit bilang sama teman-teman yang mau sedekah, mau nggak kita ini buat, tapi dalam 1 minggu siap, mau ya udah langsung kita buat acara ini nikah bareng sepekan ini artinya 7 hari nonstop dan di situ ada juga ajang pencarian jodoh dan alhamdulillah peminatnya 1 hari itu saya bisa menerima pendaftaran sampai handphone saya itu nggak bisa menerima, bahkan saya harus memanfaatkan data untuk balas tuh sehari kurang lebih sekitar 1.000 pendaftar saya. Wow. Itu di Jogja doang tuh, di Bantul doang. Wow. Ya kita di Bantul, cuma ini pesertanya kan kita buka nasional dan internasional. Iya. Ya, betul. Nasional acaranya tapi selalu diselenggarakannya di Bantul ya Mas ya? Ya, kita sebenarnya pengen juga pindah-pindah. Ya, roadshow, cuma karena kami ini kan nothing tulis sosial ya, jadi kami butuh ini para teman-teman yang mau sodakoh kreativitas. Jadi sodakoh kreativitas mungkin menyudakokan tempatnya untuk perhelatan atau menyudakokan apanya. Jadi ini kan kerja gotong royong itu untuk membangun keluarga yang lebih indah lagi kan begitu. Menarik. Mulia ya, sekali seru ya. banget. Mas, tapi aku mau nanya satu hal nih. Kalau berarti kalau foreigner juga banyak ya Mas. Jadi kalau misalkan ada cewek-cewek atau cowok-cowok yang mau punya jodoh bule juga bisa ke sana ya? Insya Allah karena kita tahu bahwa Jogja ini kan istimewa. Iya betul. Istimewa tradisinya, istimewa sumber dayanya, istimewa kulinernya kan gitu. Termasuk Jogja ini bisa menjadi wedding destination dunia kan begitu sebenarnya. Tapi ada yang sudah dinikahkan dengan pasangan warga negara asing begitu ada Mas? Ya alhamdulillah udah saya kirim ya kelihatannya. Tapi nggak ditampilkan. Oh begitu. Ada sebenarnya videonya. Jadi total ada berapa pasangan sejauh ini Mas yang sudah dinikahkan?
Ya alhamdulillah kurang lebih akumulasinya sekitar 18.000 pasangan. Ji. Wow. 18.000 pasangan semenjak 2011 berarti. 2006 ya akumulasi dari mulainya dari 2006. Oh, wow. Mas dan teman-teman forum teman-teman di Golek Garwo ini udah punya kafling berapa banyak di surga ya? Udah punya masjid berapa di surga? Udah banyak banget. Luar biasa. Keren. Lanjutkan Mas. Oke, kalau itu kita tidak pernah berpikiran seperti itu Mbak. Jadi kami ini hanya bareng-bareng sama teman-teman dan semua yang mau sedekah ini bagaimana kita ini bisa sinergi membangun bangsa bersama-sama. Di tengah kita banyak keterbatasan kan begitu Mbak. Kita hanya apa-apa, kita hanya punya semangat, kita punya Pancasila, kita punya Tuhannya sama, Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ini bareng-bareng karena cinta ini universal. Cinta ini adalah anugerah yang terindah untuk semua umat manusia kan begitu, yang harus diperjuangkan dan tidak ada penghalangnya logikanya. Jadi harus kita bantu apapun keterbatasannya seperti itu. Luar biasa. Kayak tadi Mas Rian mau nyanyi tadi. Anugerah terindah yang pernah aku miliki ya. Iya, mau nyanyi kayaknya. Cinta luar biasa gitu ya. Oke, ini terakhir kali ya, karena udah jam segini, Mas. Aku pengen pengen Emas ngomong di hari kasih sayang ini buat manusia di luar sana yang sulit mencari jodoh. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silahkan Mas. Oke, jadi buat semuanya para jomblo begitu ya. Jomblowati dan jomblowan. Jomblowati ya. Termasuk hostnya kan begitu ya. Karena belum ada undangan, kalau udah undangan berarti nggak saya sebutkan begitu. Oh gitu, siap Mas. Baik. Janganlah berputus asa, janganlah berpatah semangat, karena Tuhan itu sebenarnya dekat dengan kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Dan cinta itu harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Dan disitulah adanya kasih sayang. Kasih sayang perlu dibingkai, perlu dirangkai, perlu disatukan. Karena dengan penyatuan itu insya Allah kita akan bisa membuat Indonesia menjadi lebih indah lagi. Dan dunia akan bersinar lebih panjang lagi. Begitu. Luar biasa, amin. Dengar jawaban dari Mas Rian, nelangsa ya. Kayak jadi pengen menikah ya. Dinasihatin menikah tahun ini ya. Selalu di Sunset Talk ini dinasehatin gitu ya. Betul. Anyway, terima kasih banyak Mas Rian. Sukses untuk Golek Garwonya. Saya percaya apapun yang dilakukan teman-teman di sana, kalau memang niatnya baik untuk bisa membangun bangsa tadi, untuk bisa membangun rumah tangga yang baik begitu ya, buat teman-teman yang lain, pasti akan baik hasilnya juga buat masyarakat gitu ya harapannya. Betul. Dan kita mengajak semua yang mau membantu silahkan, kita terbuka, bisa hubungi kita. Di mana Mas bisa dihubungi Mas? Di mana Mas? Mungkin ada media sosial yang bisa di-share juga? Di IG-nya @nikahbareng, IG-nya di Nikah Bareng, atau di Facebook-nya cari jodoh dan nikah istimewa, atau di hotline-nya di nomor saya di 081 579 08 232 ya begitu. Baik. Itu yang pengen bantu masyarakat, pengen bersama-sama di daerah manapun, ayo kita bareng-bareng gotong royong untuk mewujudkan cinta mereka menjadi kenyataan untuk Indonesia lebih bahagia lagi begitu. Baik. Ini sekalian disclaimer juga Mas, ini tidak dipungut biaya sama sekali ya Mas ya? Gratis sampai pernikahan insya Allah. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada detikers yang dihubungi begitu tiba-tiba terus ada orang yang menyalahgunakan, make sure tidak ada biaya yang dikenakan ya Mas ya. Iya. Baik, jangan sampai ada yang menyalahgunakan pada akhirnya nanti setuju. Ya. Terima kasih Mas Rian. Iya. Siap, terima kasih banyak Mas Rian sekali lagi sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di sini all the way from San Francisco ya belakangnya. Betul. Apa jembatan Ampera itu? Sukses selalu Mas Rian, salam buat teman-teman di Golek Garwo juga. Sampai bertemu di lain waktu. Semuanya Anji. Sehat-sehat Mas. Oh iya, kita punya tagline nih. Kita closingan dulu, silakan Edo. Nah, abis closingan kita ada tagline Mas. Jadi kalau misalkan kita ngomong detik sore, jawabannya nggak cuma hore-hore, gitu ya Mas ya. Oke, silakan Pak. Gue kira kita mau ada satu segmen lagi. Jadi Oke. Udah jam 6 Mas Rian,
tadi tagline-nya itu, kalau Yes. misalnya kita nanti bilang Detik Sore, Mas Rian bisa jawab enggak Nggak cuma cuma hore-hore. Kita tutup ya. Detikers, Yes. terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari jam 5:30 sampai jam 6 sore ini. Kita mau Yes. pamit dulu. Happy Yes, yes. weekend, Happy happy weekend. Valentine's Day, happy konseran, happy nonton apapun itu. Yes. Pokoknya happy weekend semuanya. Stay safe di luar sana. Waktunya Edwardus Murangkir pamit. Pocut Kamala pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Maaf kalau ada salah kata. Yes. Kita ketemu lagi di Detik Sore minggu depan. Detik Sore gak cuma Gak cuma hore-hore. jalan-jalan saja.